Pria muda menyelamatkan wanita bisu yang diracuni. Tak disangkan dia CEO cantik berkuasa di kota utara yang jatuh cinta dan menikahinya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kota utara punya dua wajah. Di siang hari, ia tampak seperti kota kerja. Gedung-gedung kantor menjulang, orang-orang berlari mengejar jam, kopi menetes di bibir gelas kertas, dan klakson menjadi lagu wajib. Tapi begitu malam turun, kota utara berubah menjadi panggung. Lampu neon menyala seperti janji manis. Musik menggema dari ganggang hiburan, dan manusia berubah menjadi versi diri yang paling ingin dilihat. Jaden Bahtera mengenal kedua wajah itu, tapi hidupnya lebih sering berada di sisi yang tak pernah diunggah orang ke media sosial. Malam itu, ia berdiri tegak dengan kemeja hitam rapi, rompi pelayan menempel di tubuhnya, dan senyum profesional yang sudah ia latih sampai terasa otomatis. Di dadanya, sebuah name tag kecil memantulkan cahaya lampu, Jaden. Klub tempatnya bekerja adalah yang terbesar di kota utara. Semua orang menyebutnya Puncak. Tempat orang-orang kaya membuang bosan, tempat selebritas lokal mencari sorot, tempat keputusan bisnis kadang dibuat sambil menenggak minuman mahal dan tertawa terlalu keras. Jaden bekerja sebagai waiter laki-laki di sana, bukan karena ia ingin, tetapi karena ia perlu. Ia perlu uang untuk rumah kecilnya di pinggir kota, rumah yang atapnya kadang bocor saat hujan, tapi masih bisa menahan mereka dari dingin. Ia perlu uang untuk ibunya yang sering batuk panjang, dan untuk adiknya yang masih sekolah dan percaya masa depan itu sesuatu yang bisa dikejar. Di balik senyum pelayan, Jaden menyembunyikan hitung-hitungan yang tak pernah selesai. Satu shift malam bisa menjadi biaya obat sepekan, atau uang buku sekolah, atau sekadar beras. Dan karena itu, ia tidak boleh ceroboh. Jaden, meja VIP 3 minta tambahan es, kata rekan kerjanya, Raffi, sambil menyeletuk cepat di sela-sela musik yang menghentak. Jaden mengangguk. Siap. Ia bergerak lincah di antara kerumunan, menahan baki dengan ketenangan yang dipaksakan. Musik mengguncang lantai, lampu menyorot seperti kilat yang sengaja dibuat indah, dan tawa orang-orang menggulung seperti ombak. Ada kalanya Jaden ingin berhenti, ingin menutup telinga, ingin pulang sebelum jam 2 pagi. Tapi bayangan wajah ibunya di rumah membuat langkahnya tetap maju. Ibu yang selalu berkata, kalau capek, istirahat dulu, nak, sambil menahan batuknya agar tak terdengar terlalu menyedihkan. Adik yang selalu bilang, Kak Jaden, nanti kalau aku berhasil, aku yang kerja buat ibu. Kalimat-kalimat itu menempel di kepala Jaden seperti doa. Ia sampai di meja VIP 3, menunduk sopan, dan menaruh es di sisi botol minuman. Pelayan yang ini cepat juga, komentar seorang pria dengan jam tangan mengilap. Jaden hanya tersenyum. Di klub, tersenyum adalah bagian dari pekerjaan. Menanggapi adalah risiko. Ia berbalik, hendak kembali ke bar, ketika ia melihat pintu utama klub terbuka lebih lebar dari biasanya. Dua pria berbadan tegap masuk lebih dulu, mata mereka menyisir ruangan, bukan seperti tamu yang ingin bersenang-senang, melainkan seperti orang yang sedang memastikan sesuatu aman. Lalu, seorang perempuan melangkah masuk. Perempuan itu tidak berlebihan dalam penampilan, tapi justru itu yang membuatnya mencolok. Gaun gelap sederhana, rambut rapi, langkah tenang, dan wajah cantik yang seperti tidak sedang mencari perhatian, melainkan sedang menahan sesuatu di dalam dada. Mata Jaden tertahan sesaat. Bukan karena cantiknya semata. Ada sunyi di wajah perempuan itu, sunyi yang tidak cocok berada di klub bising seperti ini. Perempuan itu menatap sekeliling, seolah mengukur tempat yang ia masuki, lalu berjalan menuju area yang lebih privat. Salah satu pria di belakangnya membuka jalan, tapi ia memberi isyarat halus. Cukup. Ia ingin berjalan sendiri. Jaden tidak mengenalnya. Namun, cara orang-orang di sekitar bereaksi membuatnya curiga perempuan itu bukan tamu biasa. Beberapa staf menegakkan badan lebih cepat, manajer klub bahkan sempat melirik cemas sebelum buru-buru memasang senyum profesional. Siapa itu? Bisik Raffi, mendekat sambil pura-pura merapikan baki. Jaden mengangkat bahu pelan. Tamu VIP baru? Raffi memicing.
Auranya beda, ya. Kayak, bukan orang yang suka keramaian tapi terpaksa datang. Jaden tidak menjawab, karena pada saat itu manajer klub memanggilnya. Jaden. Suara manajer terdengar tegas. Kamu. Ke meja sudut. Tamu itu minta pelayan yang bisa jaga sikap. Siap, Pak. Jaden melangkah menuju meja sudut yang dimaksud. Meja itu agak terpisah, dikelilingi tanaman dekorasi tinggi dan pembatas kaca buram, membuatnya setengah tersembunyi dari pusat keramaian. Perempuan itu duduk di sana. Di bawah cahaya temaram, wajahnya tampak lebih jelas. Fitur halus, mata tajam namun lelah, dan bibir yang seolah menyimpan banyak kalimat tapi memilih menutup rapat. Jaden menunduk sopan. Selamat malam. Mau pesan apa, Mbak? Perempuan itu tidak menjawab. Ia menatap Jaden sejenak, lalu meraih ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, mengetik sesuatu. Ia memutar layar ponsel itu ke arah Jaden. Di layar tertulis, air mineral, tanpa es. Tolong. Jaden menelan ludah kecil. Ia pernah bertemu tamu yang tidak banyak bicara, tapi ini berbeda. Ini bukan sombong. Ini, seperti seseorang yang memang tidak bisa berbicara. Baik, Mbak, jawabnya lembut, seolah takut suaranya bisa melukai. Perempuan itu mengangguk pelan. Di jarinya terlihat cincin yang sederhana, tapi kualitasnya tidak murahan. Jam tangannya pun tampak elegan, bukan yang ramai merek besar, melainkan yang mahal karena kelasnya. Jaden berbalik mengambil pesanan, tapi langkahnya tertahan oleh satu hal. Dari sela-sela keramaian, ia melihat sosok perempuan lain memperhatikan meja sudut itu. Perempuan itu lebih mencolok. Dresnya berkilau, senyumnya manis seperti gula, tapi tatapannya dingin. Jaden tidak tahu namanya, tapi instingnya, insting orang yang hidup dari membaca suasana, menangkap sesuatu yang tidak beres. Perempuan itu mencondongkan badan ke seorang staf bar, berbicara pelan sambil menunjuk ke arah meja sudut. Lalu ia tertawa kecil, seolah baru menceritakan lelucon. Jaden mengerutkan kening. Ia pergi mengambil air mineral, membawa botolnya sendiri, tanpa es seperti permintaan. Ia kembali ke meja sudut, menaruhnya pelan. Ini, Mbak. Perempuan itu menatap botol air, lalu menatap Jaden, dan mengetik lagi. Terima kasih. Sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat. Jaden hendak pergi, tapi perempuan itu menahan dengan isyarat tangan. Ia mengetik, namamu Jaden? Jaden mengangguk. Iya. Perempuan itu mengetik lagi, lebih pelan kali ini, seolah ragu. Aku Rania Senja. Jaden mengulang nama itu dalam hati. Rania Senja. Nama itu terdengar seperti seseorang yang punya dunia sendiri. Dunia yang mungkin terlalu berat sampai membuatnya diam. Jaden tersenyum sopan. Senang bertemu, Mbak Rania. Rania menunduk kecil. Saat Jaden kembali berjalan menuju bar, ia sempat menoleh sekali. Rania sedang membuka catatan kecil, menulis sesuatu bukan di ponsel. Tangannya halus, tapi geraknya tegas. Dan di wajahnya, ada tanda-tanda seseorang yang terbiasa memimpin. Walau malam ini ia tampak seperti sedang melarikan diri. Jaden tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa perempuan sunyi di meja sudut itu menyimpan badai. Dan ia sama sekali tidak tahu, ada racun yang sedang disiapkan, bukan hanya untuk membunuh tubuh, tetapi juga untuk menghabisi masa depan. Di balik pembatas kaca, Rania memegang botol air yang baru diantar Jaden. Ia menatapnya lama, lalu menulis satu kalimat di catatan kecilnya. Aku ingin percaya pada manusia lagi. Malam belum selesai ketika klub semakin ramai. Jaden berputar dari satu meja ke meja lain, membawa pesanan, mengantar minuman, membersihkan gelas, dan menahan lelah yang mulai merayap ke punggungnya. Di jam-jam seperti ini, musik semakin keras dan orang-orang semakin kehilangan batas. Namun pikirannya sempat kembali ke meja sudut. Ke Rania Senja yang diam. Ke cara ia menulis, terima kasih, seolah kata itu jarang ia ucapkan, atau jarang ia terima. Jaden baru saja meletakkan pesanan di meja lain ketika manajer klub mendekat lagi, wajahnya tegang tapi berusaha santai. Jaden, meja sudut itu minta sesuatu lagi, minuman spesial.
Jaden mengerut. Bukannya tadi Rania pesan air mineral? Manajer mengangguk cepat. Iya, tapi ada orang yang bilang itu permintaan tambahan. Kamu antar saja. Siapa yang minta? Manajer menelan. Pokoknya antar. Jaden tidak suka jawaban itu. Tapi ia pekerja. Ia tidak bisa memilih banyak. Ia mengambil nampan berisi 1 gelas kristal berisi cairan bening keemasan. Aromanya samar, seperti campuran madu dan jeruk. Gelasnya terlihat terlalu mewah untuk sekadar tambahan. Di dekat bar, Jaden melihat perempuan yang tadi memperhatikan. Perempuan dengan dress berkilau. Perempuan itu tersenyum ketika mata mereka sempat bertemu. Senyum yang membuat Jaden merasa seperti sedang disapa ular yang pandai berpura-pura ramah. Jaden melangkah menuju meja sudut dengan hati-hati. Ketika sampai, ia melihat Rania sedang memandangi ponselnya, seperti baru menerima pesan yang tidak ia sukai. Jaden menaruh gelas itu perlahan. Mbak Rania, ada minuman tambahan. Rania menoleh ke gelas, lalu mengerutkan kening. Ia menggeleng pelan, mengambil ponselnya, mengetik cepat. Aku tidak pesan ini. Jaden menatap gelas itu lagi. Dadanya terasa makin tidak enak. Ada yang bilang ini permintaan tambahan, jawab Jaden pelan. Rania menggeleng lagi, lebih tegas. Ia mendorong gelas itu sedikit menjauh. Di saat yang sama, dari kejauhan, perempuan berkilau itu, Sinta Senja, melangkah mendekat, seolah kebetulan lewat. Ia berhenti di dekat meja sudut, menatap Rania dengan senyum manis yang terlalu rapi. Jaden belum tahu namanya, tapi ia tahu satu hal, perempuan ini bukan kebetulan. Sinta menunduk ramah. Kak, kamu di sini? Suaranya lembut, seperti adik manis yang peduli. Lalu matanya beralih ke Jaden. Oh, pelayannya. Terima kasih ya, sudah bantu kakakku. Rania menatap Sinta tanpa ekspresi, tapi di matanya ada sesuatu yang berubah, seperti dinding yang tiba-tiba naik lebih tinggi. Sinta melanjutkan, tetap manis. Kak Rania kadang suka lupa makan, lupa minum. Jadi aku pesan sesuatu yang bikin badan hangat, biar kakak nggak pingsan. Rania meraih ponsel, mengetik, lalu memutar layar ke arah Sinta. Jangan atur aku. Sinta tersenyum, masih manis, tapi matanya sedikit menyipit. Aku cuma khawatir. Jaden berdiri di samping, merasa tidak nyaman. Ia ingin pergi, tapi nalurinya menahan. Sinta menatap gelas itu lalu berkata ringan. Kak, coba sedikit saja. Kalau nggak enak, ya sudah. Rania menatap gelas itu lama. Ada jeda. Dan di jeda itu, Jaden melihat sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Tangan Sinta sempat menyentuh gagang gelas. Cepat, halus, lalu menarik kembali, seolah memastikan sesuatu. Rania akhirnya mengangkat gelas. Jaden hampir berkata, jangan. Tapi lidahnya seperti tertahan oleh aturan kerja, oleh rasa takut salah bicara pada tamu VIP, oleh ketidakpastian apakah ini hanya prasangka. Rania meneguk sedikit. Sinta tersenyum puas. Nah, gitu dong. Jaden memandangi Rania. 3 detik. 5 detik. Wajah Rania berubah. Pucatnya datang seperti lampu yang dimatikan perlahan. Tangannya gemetar kecil. Gelas kristal itu menurun, hampir jatuh. Jaden maju setengah langkah. Rania memegang lehernya, napasnya tersendat. Sinta masih berdiri di sana, dan untuk sepersekian detik, senyumnya retak. Wajah Rania Senja memucat seketika. Bukan pucat seperti orang kelelahan, melainkan pucat yang merambat cepat dari bibir ke pipi, dari pipi ke ujung jari. Seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang sedang dipaksa berhenti bekerja. Gelas kristal itu turun perlahan dari bibirnya. Jemarinya gemetar, lalu telapak tangannya meremas bagian depan leher, seperti mencoba mencari udara yang mendadak hilang. Jaden melangkah maju tanpa sadar. Di sisi meja, Sinta Senja masih berdiri dengan senyum yang nyaris menempel di wajahnya. Namun bagi Jaden, yang sehari-hari hidup dari membaca ekspresi orang mabuk, orang marah, orang licik, dan orang pura-pura baik, retakan kecil di mata Sinta itu tidak bisa disembunyikan. Sinta hanya sepersekian detik terlihat panik, sebelum ia kembali menjadi adik perhatian. Kak, suaranya lembut, terlalu lembut.
Kak Rania? Kak, kamu kenapa? Rania tidak menjawab. Tidak mungkin menjawab, dia memang tidak bicara. Tetapi kali ini bahkan udara pun seperti menolak lewat dari tenggorokannya. Tubuhnya menegang, napasnya tersedak-sedak, lalu bahunya turun berat seperti runtuh. Jaden meraih gelas kristal itu dengan gerakan cepat dan hati-hati, menjauhkan dari Rania sebelum tumpah. Dari dekat, ia mencium aroma aneh yang menempel di bibir gelas. Manis, tapi manis yang menusuk. Bukan aroma minuman hangat biasa. Pak. Jaden menoleh cepat ke arah staf keamanan yang berjaga di dekat area privat. Tolong panggil ambulans. Sekarang. Sinta mengangkat tangan, seolah ingin menenangkan. Jangan panik. Mungkin cuma alergi. Kakak memang sensitif. Jaden memotong kata-katanya, suaranya tetap sopan tetapi tegas. Kalau sensitif, bukan seperti ini. Dia kesulitan bernapas. Rania menatap Jaden. Matanya melebar, berkaca-kaca, bukan karena takut semata, lebih seperti seseorang yang merasa dikhianati oleh dunia, lalu tiba-tiba menemukan satu orang yang masih mau bertahan di sisinya. Jaden menunduk sedikit, mencoba membuat Rania fokus. Mbak Rania, lihat saya. Rania berusaha. Kelopak matanya bergetar. Jaden menimbang cepat. Di klub ini, orang sering pingsan karena alkohol, obat, atau campuran yang tak jelas. Ia pernah melihat gejala yang mirip, bibir kebiruan, napas pendek, keringat dingin, tangan kaku. Dulu, seorang tamu hampir mati karena menenggak sesuatu yang dicampur obat. Waktu itu, Jaden yang mengangkat kepalanya, memanggil bantuan, dan menahan tamu itu agar tidak tersedak muntah. Sejak kejadian itu, ia tahu satu hal, menunggu adalah keputusan yang bisa membunuh. Kita harus bawa keluar. Di sini terlalu pengap. Sinta segera mendekat, pura-pura membantu, ingin memegang lengan Rania. Aku saja yang bantu, dia kakakku. Jaden menangkap gerakan itu dan menahan halus. Bukan mendorong, tapi memposisikan tubuhnya di antara Sinta dan Rania. Biar saya, katanya pendek. Saya sudah panggil keamanan. Sinta menatapnya tajam, hanya sepersekian detik, lalu tersenyum lagi. Kamu pelayan, kan? Jangan macam-macam. Kalau kakakku kenapa-kenapa. Justru itu, Jaden mengunci suara. Kalau dia kenapa-kenapa, saya tidak mau ada yang menghalangi pertolongan. Keamanan datang berlari. Jaden memberi instruksi cepat. Bawa kursi, kosongkan jalan. Panggil ambulans, jangan telepon manajer dulu, telepon ambulans. Seorang staf berusaha menanyakan prosedur, tapi Jaden tidak memberi ruang untuk ragu. Prosedur nanti. Nyawa dulu. Rania mulai terbatuk tanpa suara. Batuk yang seperti tertahan di kerongkongan, membuat wajahnya semakin pucat. Tangan kanan Rania menggenggam pergelangan tangan Jaden kuat-kuat, seolah Jaden adalah satu-satunya pegangan yang tidak akan menghilang. Jaden menahan emosi yang naik. Ia tidak mengenal perempuan ini, tapi ia mengenal rasa tercekik oleh keadaan. Ia mengenal rasa takut kehilangan, seperti saat ayahnya dulu pergi tanpa pamit, meninggalkan ibu dan dirinya dalam hutang, dan Jaden harus menjadi dewasa sebelum waktunya. Mbak Rania, saya bawa keluar ya, ucap Jaden pelan, menenangkan. Tarik napas pelan. Ikuti saya. Rania tidak bisa mengangguk, kepalanya hanya bergerak kecil, lemah. Jaden menyelipkan satu lengan di belakang punggung Rania, satu di bawah lengan kanan, mengangkatnya hati-hati. Tubuh Rania ringan, tetapi kaku seperti ditahan sakit yang menekan dari dalam. Ketika mereka keluar dari area privat menuju lorong lebih terbuka, beberapa tamu menoleh. Ada yang merekam, ada yang berbisik. Sinta ikut di belakang, berusaha terlihat sebagai saudari cemas. Kakak, tahan ya. Jaden mendengar itu seperti teatrikal. Di depan pintu keluar, udara malam menyambut, dingin dan lebih bersih. Rania tersedak lagi, lalu tubuhnya melemas. Kepalanya hampir jatuh ke dada. Jangan biarkan dia tidur. Jaden berkata pada keamanan. Dia bisa makin parah. Jaden menepuk pelan pipi Rania, bukan keras, hanya cukup untuk mempertahankan kesadaran. Mbak Rania, dengar saya.
Jangan tutup mata dulu. Ambulans sebentar lagi. Rania membuka mata samar. Lalu, dengan susah payah, ia meraba tas kecilnya yang tergantung di sisi kursi. Jari-jarinya gemetar, tapi ia memaksa. Jaden mengikuti gerakannya. Mau ambil apa? Rania mengeluarkan sebuah dompet kartu, lalu menyodorkan kartu nama. Bukan untuk pamer, tapi untuk meminta pertolongan dengan cara yang ia bisa, lewat informasi. Kartu itu jatuh ke telapak tangan Jaden. Tulisan di sana rapi dan tegas, dengan lambang perusahaan yang tampak mahal. Rania Senja, CEO. Jaden terpaku sedetik. CEO? Kepala Jaden terasa berdengung. Perempuan yang duduk diam di meja sudut, yang menolak keramaian, yang menulis pesan di ponsel. CEO? Belum sempat ia mencerna, suara sirene mendekat. Ambulans akhirnya tiba, lampunya memantul di kaca klub yang mewah. Para medis turun cepat, membawa tandu. Jaden memberi informasi sejelas mungkin. Dia minum sesuatu, lalu tiba-tiba sesak napas, pucat, tremor, lemah. Tidak mabuk sebelumnya. Dia memang tidak bisa bicara. Para medis mengangguk, memeriksa nadi, memasang oksigen. Kecurigaan keracunan atau reaksi anafilaksis. Kita bawa sekarang. Sinta melangkah mendekat, wajahnya dibuat setengah menangis. Saya keluarga. Saya ikut. Para medis melirik. Kartu identitas. Sinta tersenyum kaku, lalu mengangguk cepat. Ada. Saya ambil. Jaden melihat kesempatan itu, kesempatan untuk menyelamatkan bukan hanya nyawa, tapi juga bukti. Ia menoleh pada seorang keamanan yang tadi pertama datang. Gelasnya. Tolong amankan gelasnya. Jangan dicuci. Jangan disentuh sembarangan. Keamanan itu ragu. Tapi nanti manajer. Jaden menatapnya tajam. Kalau itu racun, ini bukti. Kalau bukti hilang, pelakunya bebas. Keamanan menelan, lalu mengangguk. Saya amankan. Jaden ikut naik ambulans, bukan karena ingin ikut campur, tapi karena Rania masih menggenggamnya, genggaman yang tidak dilepas bahkan saat oksigen dipasang. Para medis menatap Jaden. Anda siapa? Jaden menelan ludah. Saya yang menolong. Saya pekerja di klub. Kalau Anda bukan keluarga, nanti di rumah sakit mungkin dibatasi, kata para medis. Jaden mengangguk. Saya cuma ingin memastikan dia sampai. Ambulans melaju. Sirene membelah malam kota utara. Di dalam, Rania terbaring dengan mata setengah terbuka. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit kebiruan. Jaden duduk di samping, menahan gemetar di tangannya. Ia tidak bisa membiarkan panik menguasai, karena kalau ia panik, semuanya runtuh. Para medis memasang infus, memeriksa tekanan darah. Tekanannya turun. Kemungkinan zat tertentu. Jaden memaksa otaknya bekerja. Apa ada kemungkinan racun yang cepat? Para medis tidak menjawab panjang. Bisa. Banyak jenis. Kita lihat di IGD. Rania menoleh samar ke arah Jaden. Bola matanya bergerak kecil, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi terhalang dinding tebal. Jaden berbisik, sangat pelan, seolah kata-katanya bisa menjadi pegangan. Mbak Rania, saya di sini. Saya nggak pergi. Rania berkedip pelan. Air mata jatuh satu. Jaden menahan napas. Ada sesuatu di dadanya yang terasa panas. Bukan cinta, bukan juga iba semata. Lebih seperti tekad. Seperti saat ia memutuskan dulu bahwa adiknya harus sekolah apapun yang terjadi. Tekad yang tidak mengerti kenapa harus muncul sekarang. Untuk seorang perempuan yang baru ia kenal beberapa menit. Ambulans sampai di rumah sakit. Perawat dan dokter menyambut, membawa Rania masuk cepat. Jaden hampir ikut, tapi seorang petugas menahannya. Mas, keluarga? Jaden mengangkat kartu yang tadi jatuh ke tangannya. Saya yang bawa. Ini kartu namanya. Dia CEO. Saya nggak tahu keluarganya di mana. Petugas terdiam sesaat, lalu memanggil seorang perawat lain. Cari data pasien VIP. Hubungi nomor darurat di data perusahaan. Tahan dulu orang yang mengantar untuk keterangan.
Jaden mengangguk. Ia duduk di kursi ruang tunggu IGD, napasnya baru terasa setelah semua bergerak. Tangannya masih bau alkohol klub, campur aroma minuman aneh itu. Ia menatap telapak tangannya, lalu menatap jam di dinding, lewat tengah malam. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Jaden menatap layar, jantungnya berdetak lebih cepat dari sirene tadi. Ia mengangkat panggilan itu, tetapi tidak sempat berkata apa-apa. Suara di seberang lebih dulu bicara, datar dan dingin. Jaden Bahtera. Jaden membeku. Siapa ini? Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu dengar. Suara itu seperti orang yang terbiasa memberi perintah. Kamu menolong seseorang yang seharusnya tidak kamu sentuh. Kamu pikir kamu pahlawan? Jaden menelan ludah. Kalau ada orang sekarat, saya bantu. Itu aja. Di seberang terdengar tawa kecil, tidak lucu, hanya merendahkan. Mulai sekarang, keluarga kamu jadi taruhan. Ibu kamu yang batuk itu, adik kamu yang masih sekolah. Kamu paham? Jaden berdiri dari kursi. Ruang tunggu mendadak terasa sempit. Jangan berani ganggu keluarga saya, kata Jaden, suaranya rendah tapi penuh bahaya. Kalau kamu ingin mereka aman, suara itu melanjutkan, lupakan perempuan itu. Jangan bicara tentang gelas, jangan bicara tentang racun, jangan merasa kamu punya hak ikut urusan orang besar. Kamu cuma pelayan klub. Panggilan terputus. Jaden menatap layar ponsel yang gelap, napasnya terasa berat. Bukan karena takut pada dirinya sendiri, tapi karena ancaman pada ibu dan adiknya. Kebaikan ternyata memang kadang datang bersama tagihan. Beberapa menit kemudian, seseorang melangkah mendekat ke ruang tunggu. Seorang perempuan berpenampilan elegan dengan riasan lembut dan senyum yang hangat. Di belakangnya ada dua pria yang sama seperti di klub. Perempuan itu menatap Jaden, lalu duduk dengan tenang seperti orang yang datang bukan karena panik, tapi karena sudah menunggu momen ini. Jaden mengenali wajah itu, Weni. Senyumnya manis, terlalu manis. Kamu yang menolong Rania? Jaden menahan diri. Iya. Weni menatap dari ujung kepala sampai kaki, cara orang menilai barang, bukan orang. Terima kasih. Kamu pasti lelah. Tapi kamu harus tahu, Rania itu orang penting. Apapun yang terjadi pada dia, bisa jadi masalah besar. Jaden menatap lurus. Saya cuma ingin dia selamat. Weni mengangguk pelan, seolah tersentuh. Tentu. Tapi kadang niat baik bisa disalahartikan. Ia memiringkan kepala. Kamu mengerti, kan? Jaden merasakan hawa dingin merambat dari kalimat itu. Weni melanjutkan, tetap sopan, tetap lembut. Nanti, pihak kami yang urus. Kamu pulang saja. Ini urusan keluarga. Jaden mengepalkan tangan, lalu membuka lagi. Ia menatap pintu IGD yang tertutup. Saya pulang setelah saya tahu dia selamat. Weni tersenyum lebih tipis. Keras kepala juga. Sebelum Jaden menjawab, pintu IGD terbuka. Seorang dokter keluar, memegang papan rekam medis. Keluarga Rania Senja? Weni berdiri cepat. Saya. Lalu ia melirik Jaden sekilas, senyum samar. Dia hanya pengantar. Dokter mengangguk, lalu menyampaikan informasi singkat. Pasien stabil untuk sementara. Ada indikasi zat berbahaya di tubuhnya. Kami sudah ambil sampel darah untuk uji lab. Kami juga butuh informasi, pasien meminum apa sebelum gejala. Weni menoleh pada Jaden, senyumnya kembali hangat, tapi matanya memberi peringatan. Jaden menatap dokter, lalu menatap Weni, lalu menatap pintu IGD. Di kepalanya, ancaman telepon tadi bergema. Keluargamu jadi taruhan. Namun di dadanya, ada suara lain, lebih pelan tapi lebih keras rasanya. Kalau kamu diam, pelakunya akan coba lagi. Jaden menarik napas. Dia minum minuman yang bukan pesanannya. Ada orang, Jaden berhenti sepersekian detik, memilih kata. Ada orang yang memberikan minuman itu. Weni menyela cepat, lembut. Mungkin hanya salah antar. Pelayan klub sering salah. Jaden menoleh tajam. Tidak. Dia menolak. Dia bilang tidak pesan. Tapi dipaksa untuk coba.
Dokter mengernyit. Baik, itu penting. Kalau ada sisa minuman atau gelas, tolong amankan dan serahkan untuk pemeriksaan. Weni menahan senyum. Tentu, Dok. Kami akan urus. Jaden melihat cara Weni bicara. Semua dikendalikan, semua, kami, dan, akan. Tidak ada kepanikan seorang ibu tiri yang benar-benar khawatir. Yang ada hanya manajemen krisis. Jaden merogoh saku celananya, meremas kartu nama Rania Senja yang tadi jatuh ke tangannya. Di balik kartu itu, ia sadar, ini bukan sekadar kasus di klub. Ini perang diam-diam di dalam keluarga besar. Dan entah bagaimana, seorang pelayan klub bernama Jaden Bahtera sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Di ujung lorong, Sinta Senja muncul dengan langkah tergesa, wajahnya cemas dibuat-buat, matanya merah seperti habis menangis. Ia memeluk Weni singkat. "Ma, gimana Kak Rania?" Weni mengelus rambut Sinta lembut. "Stabil." Sinta menoleh ke Jaden, tatapannya lembut, tapi di balik itu Jaden melihat kilat kecil, kilat orang yang sedang memastikan rencananya masih aman. Sinta mendekat, berkata pelan agar terdengar seperti ucapan terima kasih. "Makasih ya, kamu sudah bantu kakakku." Jaden menjawab dingin. "Sama-sama." Sinta tersenyum. "Tapi, kamu jangan salah paham. Kak Rania itu rapuh. Kalau sampai ada cerita aneh-aneh soal dia di klub, bisa hancur reputasinya." Jaden menatapnya lekat. Yang hampir hancur bukan reputasi, tapi nyawanya. Sinta terdiam sesaat, lalu tertawa kecil, menutup dengan nada manis. "Iya, makanya. Jangan sampai ada drama." Jaden tidak membalas. Di atas semua itu, satu hal menancap di benaknya, Rania menolak minuman itu. Rania tahu ada yang tidak beres. Dan tetap saja, gelas kristal itu sampai ke bibirnya. Ada tangan yang mengatur. Dan tangan itu masih berdiri di sini, memakai senyum paling indah. Jaden merasakan ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan, tapi pesan masuk dari nomor yang sama, hanya satu kalimat. "Pulang sekarang. Atau besok kamu pulang hanya untuk melihat penyesalan." Jaden menatap pesan itu lama. Lalu ia menatap pintu IGD. Di dalam, Rania Senja sedang berjuang untuk hidup. Di luar, ibu dan adiknya sedang menunggu dia pulang tanpa tahu apa-apa. Pagi di kota utara tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan sebelum matahari naik penuh, suara mesin dan langkah tergesa sudah mengisi jalanan. Tetapi bagi Jaden Bahtera, pagi itu terasa seperti habis melewati badai. Bukan karena ia kurang tidur, melainkan karena semalam hidupnya berubah arah tanpa meminta izin. Ia pulang menjelang subuh. Bukan karena mau, melainkan karena ia tidak punya pilihan lain. Ancaman di ponselnya masih menyala seperti bara. Dan yang lebih menakutkan dari ancaman itu, adalah kenyataan bahwa si penelepon tahu nama lengkapnya, tahu kondisi ibunya, bahkan tahu adiknya masih sekolah. Itu bukan gertakan asal. Itu orang yang benar-benar bisa menyentuh hidupnya. Begitu pintu rumah terbuka, bau minyak kayu putih menyambut. Ibunya tidur di ruang tengah, berselimut tipis, napasnya tersendat sesekali. Di sudut, adiknya meringkuk di sofa dengan buku terbuka, rupanya tertidur menunggu. Jaden berdiri beberapa detik, menatap mereka, lalu menelan rasa sesak. "Aku harus bagaimana?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Ia menutup pintu pelan, mengganti baju, lalu duduk di tepi sofa. Ia mengusap rambut adiknya pelan agar tidak terbangun, lalu menatap wajah ibunya lama. Kalau sesuatu terjadi pada mereka karena ia menolong Rania Senja, ia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Namun, kalau ia diam dan membiarkan pelaku bebas, Rania bisa diracuni lagi. Jaden memijat pelipisnya. Kepalanya penuh pilihan buruk. Teleponnya bergetar, kali ini nomor rumah sakit. Jaden mengangkat cepat. "Halo." Suara perempuan di seberang terdengar profesional. "Selamat pagi. Apakah ini Jaden Bahtera?" Jaden menelan. "Iya. Kami dari Rumah Sakit Utara Mandiri. Terkait pasien Rania Senja. Anda diminta datang hari ini untuk memberikan keterangan tambahan, dan ada pihak yang ingin bertemu dengan Anda." Jaden memejam. "Pihak yang ingin bertemu?" "Weni. Sinta."
Orang-orang yang kemarin berdiri manis tapi tajam. Jam berapa? Tanya Jaden. Pukul 10. Lokasi bukan di rumah sakit. Mohon catat alamat yang kami kirimkan melalui pesan. Ada pengawalan. Nada suara itu membuat Jaden merinding. Ini bukan undangan biasa. Setelah panggilan ditutup, pesan masuk muncul di layar. Alamat sebuah gedung yang namanya bahkan sering Jaden dengar di televisi, gedung tinggi berlapis kaca yang jadi ikon kota utara. Senja Group. Jaden menghela napas panjang. Dia pelayan klub. Kenapa tiba-tiba hidupnya diseret ke gedung itu? Pukul 9 lebih, Jaden sudah berdiri di depan cermin kecil di kamar. Ia tidak punya jas, tidak punya pakaian mahal. Yang ia punya hanya kemeja putih sederhana yang paling rapi, celana hitam yang disetrika, dan sepatu yang sedikit usang tapi bersih. Ibunya terbangun ketika ia hendak berangkat. Mau kemana pagi-pagi, nak? Jaden terdiam sebentar. Ia tak mungkin berkata, aku terlibat kasus peracunan CEO besar. Ada urusan kerja, Bu, jawabnya akhirnya, sambil memaksakan senyum. Ibunya menatap lekat, seperti bisa membaca banyak hal. Kamu hati-hati ya. Adiknya juga bangun, mengucek mata. Kak, nanti pulang jam berapa? Jaden mengusap kepala adiknya. Nggak lama. Padahal ia sendiri tidak tahu. Mobil hitam menjemputnya di ujung gang, membuat tetangga menoleh. Jaden masuk dengan ragu. Di dalam, ada sopir dan satu pria lain dengan setelan rapi. Pria itu tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat bahwa Jaden diminta ikut tanpa banyak pertanyaan. Sepanjang perjalanan, Jaden menatap keluar jendela. Gedung-gedung makin tinggi, jalanan makin bersih, dan rasa asing makin kuat. Ia seperti melintasi batas kota yang tidak terlihat. Dari dunia yang harus menghitung beras, ke dunia yang menghitung saham. Mobil berhenti di depan gedung Senja Group. Jaden menengadah. Kaca-kaca gedung itu memantulkan langit seperti cermin raksasa. Di lobi, marmer putih mengilap, aroma ruangan bersih dan mahal, dan orang-orang berjalan cepat sambil menenteng map. Semua tampak sibuk, tapi teratur. Jaden melangkah masuk, merasa sepatunya terlalu biasa untuk lantai seterang itu. Seorang resepsionis menyapa sopan, lalu langsung memandang nama di daftar. Begitu mendengar Jaden Bahtera, wajah resepsionis berubah sedikit. Bukan meremehkan, tapi seperti nama itu sudah ditandai. Silakan ikut saya, Pak Jaden, katanya. Jaden mengikuti, melewati koridor panjang, lift khusus, lalu naik ke lantai yang membuat telinganya sedikit berdengung karena ketinggian. Pintu lift terbuka. Di depan, sebuah ruangan besar dengan dinding kaca. Di salah satu sisi, ada tulisan elegan. Ruang CEO. Jaden menelan ludah. Sebelum ia sempat mengetuk, pintu itu terbuka dari dalam. Seorang perempuan keluar, bukan Weni, bukan Sinta, melainkan sekretaris dengan wajah serius. Pak Jaden, katanya. Jaden mengangguk. Silakan masuk. CEO ingin bertemu. Kalimat itu membuat Jaden ingin tertawa dan takut di saat yang sama. CEO ingin bertemu seorang pelayan klub? Di dalam ruangan, suasananya tenang. Terlalu tenang. Tidak seperti kantor-kantor sibuk di luar. Di sini, udara terasa lebih berat. Di balik meja kerja besar, ada kursi kosong. Tetapi di sofa dekat jendela, duduk seseorang yang Jaden kenal. Rania Senja. Rambutnya masih rapi, wajahnya masih cantik, tetapi ada bekas lelah yang belum hilang. Kulitnya sedikit pucat, dan di pergelangan tangannya masih terlihat bekas infus. Namun satu hal yang membuat Jaden terdiam, Rania tidak tampak rapuh seperti kemarin. Dia tampak tenang. Tenang seperti orang yang sejak kecil terbiasa mengendalikan badai. Rania menatap Jaden. Matanya tajam, tetapi hangat. Ia mengangkat tangan memberi isyarat agar Jaden duduk. Jaden duduk pelan, punggungnya kaku. Rania meraih tablet kecil, lalu menulis dengan stylus. Tulisan tangannya rapi, tegas. Ia memutar layar ke arah Jaden. Terima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku. Jaden menggeleng pelan, gugup. Saya cuma melakukan yang harus dilakukan. Rania mengetik lagi. Kamu pulang semalam? Jaden mengangguk.
Saya harus pulang. Ibu saya sakit. Adik saya masih sekolah. Rania memandang lebih lama. Lalu ia menulis. Aku dengar kamu diancam. Jaden membeku. Jantungnya berdegup keras. Mbak, gimana Anda tahu? Rania menatap ke jendela, seolah memilih kata yang tepat. Lalu ia menulis. Aku terbiasa diawasi. Aku punya tim keamanan. Mereka melihat teleponmu di rumah sakit. Bukan isi pesannya, tapi nomor itu. Jaden menelan. Jadi, Anda tahu siapa? Rania mengangkat bahu pelan. Lalu menulis. Aku punya dugaan. Tapi aku butuh bukti. Jaden mengingat gelas kristal, pesan ancaman, senyum Sinta, ketenangan Weni. Ada orang yang ingin Anda mati, kata Jaden tanpa menahan lagi. Rania menatapnya. Lalu menulis. Aku tahu. Kalimat dua kata itu terasa seperti pisau. Rania menulis lagi, lebih panjang. Aku tidak bisa bicara, tapi aku bisa berpikir. Kemarin bukan pertama kali mereka mencoba merusakku. Itu hanya cara yang paling berani. Jaden menatap tangan Rania yang menulis, lalu menatap wajahnya. Mereka, keluarga Anda? Rania berhenti menulis sebentar, seolah kalimat itu membuat luka lama terbuka. Lalu ia menulis. Weni dan Sinta. Jaden menghela napas berat. Jadi benar. Rania memandangnya, lalu menulis lagi. Aku mengundangmu ke sini supaya kamu aman, dan supaya kamu tidak jadi korban fitnah. Fitnah? Jaden mengerut. Rania mengetik. Mereka bisa membuatmu terlihat sebagai pelaku. Kamu pelayan klub. Mudah dipatahkan. Mudah dikorbankan. Jaden merasakan panas di tenggorokannya. Dunia memang begitu, orang kecil gampang dijadikan kambing hitam. Keluarga saya, Jaden memaksa bicara tenang. Mereka mengancam ibu dan adik saya. Rania menatapnya lebih dalam. Lalu menulis, singkat tapi tegas. Aku akan lindungi mereka. Jaden terpaku. Selama ini, tidak ada yang melindungi keluarganya selain dirinya sendiri. Ia ingin menolak, karena harga diri, tapi pikirannya melompat pada wajah ibunya yang batuk, adiknya yang memeluk buku, dan pesan ancaman yang tidak main-main. Rania menulis lagi, seolah tahu pergolakan Jaden. Bukan sedekah. Ini kompensasi karena kamu jadi target karena menolongku. Jaden menatap tablet itu lama. Lalu ia berkata pelan, saya nggak mau dibeli. Rania tidak tersinggung. Ia justru menulis. Aku tidak ingin membeli. Aku ingin membayar risiko yang seharusnya tidak kamu tanggung sendirian. Kalimat itu membuat dada Jaden bergetar. Tidak melebih-lebihkan. Tidak menjilat. Tidak memerintah. Hanya manusiawi. Pintu ruangan terbuka tanpa ketukan. Weni masuk terlebih dulu, dengan senyum hangat, pakaian formal elegan, aura ibu yang baik. Di belakangnya, Sinta Senja mengikuti, memeluk map dokumen, wajahnya cemas dibuat-buat. Rania, sayang, Weni berjalan cepat, seolah penuh kasih. Kamu sudah baik kan? Maaf mama baru bisa datang rapat sebentar tadi. Rania menoleh, ekspresinya datar. Weni baru menyadari keberadaan Jaden dan mengangkat alis. Oh, dia di sini. Sinta tersenyum manis. Mas Jaden, ya? Kamu yang dari klub itu. Matanya berputar menilai. Terima kasih sudah bantu kakakku. Rania langsung mengetik di tablet. Ia memutar layar ke arah mereka. Aku yang mengundangnya. Weni tersenyum, tapi senyumnya menegang. Tentu. Tapi untuk apa? Ini urusan keluarga. Rania menulis lagi. Dia saksi. Dan dia menyelamatkanku. Sinta maju setengah langkah, suaranya lembut. Kak, aku takut kamu terlalu percaya orang luar. Mas Jaden mungkin baik, tapi kamu tahu dunia, kan? Orang bisa mendekat karena ingin sesuatu. Itu kalimat yang terdengar seperti perhatian. Tapi Jaden mendengar maksud sebenarnya, menanam racun di pikiran Rania. Jaden menahan diri. Ia tidak ingin terpancing. Ia sudah cukup lelah dari semalam. Rania menatap Sinta lama.
Lalu menulis, pelan tapi tajam. Yang mendekat karena ingin sesuatu adalah orang yang memaksaku minum minuman itu. Weni terdiam sepersekian detik. Sinta langsung memasang wajah tersakiti. Kak, maksud kakak apa? Aku cuma pesankan minuman hangat supaya kamu nggak jatuh sakit. Aku nggak tahu ada apa di situ. Rania tidak menulis. Ia hanya menatap. Dan tatapan Rania seperti mengatakan, aku tidak bodoh. Weni mengambil alih, menepuk tangan Sinta lembut. Sudah, Sinta. Rania masih shock. Jangan dipaksakan. Lalu ia menoleh ke Jaden, suara lebih rendah, lebih dingin. Mas Jaden, terima kasih ya. Tapi mulai sekarang, kami akan tangani semuanya. Kamu bisa pulang. Kami akan beri kompensasi. Kompensasi. Jaden menatap Weni. Saya nggak butuh kompensasi. Saya cuma ingin pelaku sebenarnya ketemu. Karena kalau nggak, dia bisa coba lagi. Weni tersenyum tipis. Mas Jaden, kamu masih muda. Jangan ikut-ikut urusan besar. Ini bukan cerita di film. Jaden hendak menjawab, tapi Rania mengetik cepat, memutar layar. Dia tidak ikut. Aku yang menariknya masuk karena aku percaya dia. Sinta menatap tablet itu, lalu menatap Jaden, senyum manisnya berubah menjadi dingin dalam sekejap. Sekejap saja, lalu kembali. Kalau kakak percaya, ya aku ikut, kata Sinta halus. Tapi kakak harus hati-hati. Terlalu banyak orang ingin memanfaatkan. Jaden ingin tertawa pahit. Yang ingin memanfaatkan berdiri tepat di depan mereka. Setelah Weni dan Sinta keluar untuk rapat keluarga, ruangan kembali sepi. Rania menyandarkan punggung di sofa, menarik napas pelan, seolah baru selesai menahan racun bukan hanya di tubuh, tapi juga di sekelilingnya. Jaden berdiri. Kalau mereka memang berbahaya, kenapa Anda masih biarkan mereka dekat? Rania menatapnya, lalu menulis. Karena mereka punya akses. Mereka keluarga. Mereka punya orang dalam. Dan kalau aku menyingkirkan mereka tanpa bukti, mereka akan menyerang lebih keras. Logis. Menakutkan. Tapi logis. Jaden mengangguk pelan. Terus, saya harus apa? Rania menulis. Aku ingin kamu menjadi saksi yang tidak bisa mereka beli. Jaden mengerut. Kenapa saya? Rania menulis lagi, lebih pelan. Karena kamu menolong tanpa tahu siapa aku. Kalimat itu terasa seperti pukulan lembut. Kalau semalam Jaden tahu Rania CEO, mungkin ia akan ragu. Bukan karena tidak mau menolong, tapi karena dunia mengajarkan bahwa orang kecil yang menyentuh orang besar sering berakhir terlindas. Dan justru karena Jaden tidak tahu, pertolongannya murni. Rania menulis lagi, aku bisa memberimu uang. Tapi uang tidak membuat orang jujur. Kamu tetap menolong. Jaden menunduk, malu sekaligus bingung. Ia tidak pernah dianggap berharga oleh orang kaya. Ia hanya dianggap pekerja. Kalau saya ikut, kata Jaden pelan, keluarga saya harus aman. Rania menulis, tegas. Aku janji. Jaden menatap mata Rania. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada rayuan. Hanya tekad. Dan untuk pertama kalinya, Jaden merasa mungkin ia tidak sendirian lagi. Ketika Jaden keluar dari gedung Senja Group, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Di seberang jalan, sebuah mobil putih terparkir. Kacanya gelap. Tapi Jaden merasakan ada mata yang mengawasi. Ia menoleh pelan. Dan di balik kaca, ia melihat siluet seseorang mengangkat ponsel, memotret. Jaden menelan. Mereka mulai mengumpulkan bahan. Fitnah akan segera dimulai. Jaden masuk ke mobil jemputan lagi. Sopir menutup pintu, dan mobil melaju. Di dalam mobil, telepon Jaden bergetar lagi. Kali ini bukan ancaman. Hanya pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, tetapi terasa lebih resmi. Mulai hari ini, hidupmu tidak akan sederhana lagi. Jaden menatap pesan itu lama. Langit kota utara tampak cerah di luar jendela. Tetapi Jaden tahu, badai baru saja membuka sayap. Dan di pusat badai itu, ada seorang perempuan bisu bernama Rania Senja, CEO kota utara, yang memilih mempercayai seorang pelayan klub bernama Jaden Bahtera.
Pilihan itu bisa menyelamatkan mereka berdua, atau menghancurkan segalanya. Langit kota utara terlihat cerah, tetapi bagi Jaden Bahtera, hari-hari setelah pertemuan di senja grup terasa seperti berjalan di bawah awan gelap yang tak terlihat. Ia kembali bekerja di klub malam itu juga, karena hidupnya tidak memberi ruang untuk cuti, dan tagihan tidak peduli pada rasa takut. Namun ada yang berubah. Ia tidak lagi sekadar waiter. Ia kini saksi, pengantar, orang luar, yang, menurut Weni dan Sinta, terlalu tahu banyak. Di kamar kecil belakang klub, Jaden mengganti seragamnya. Raffi menepuk bahunya sambil menguap. "Bro, kemarin kamu gak masuk. Katanya ada tamu VIP, kenapa?" Jaden menahan napas. "Ada kejadian. Aku cuma bantu orang." Raffi mengangkat alis. "Bantu orang sampai manajer ngomel semalaman? Serius? Orang-orang kantor rame ngomongin kamu." Jaden menatap Raffi. "Ngomongin apa?" Raffi menurunkan suara. "Katanya kamu bawa pulang cewek VIP. Katanya kamu nyari kesempatan." Dada Jaden panas. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar cuma rasa muak. "Gila," gumamnya. Raffi mengangkat bahu. "Itu gosip, bro. Tapi kamu tahu sendiri, gosip di sini lebih cepat dari musik." Jaden mengangguk pelan. Dan di saat itulah ia mengerti, mereka tidak perlu membunuhnya secara fisik. Cukup merusak nama baiknya, membuatnya terlihat kotor, membuat semua orang percaya ia tipe laki-laki yang mendekati perempuan kaya. Lalu siapa yang akan percaya kata-katanya tentang racun? Tidak ada. Jaden keluar dari ruang ganti, masuk ke lantai klub yang sudah dipenuhi lampu dan suara. Ia bekerja seperti biasa, mengantar minuman, membersihkan meja, menahan senyum. Tapi setiap kali ia melewati area VIP, ia merasa sedang diawasi. Dan rasa itu ternyata tidak salah. 2 hari setelah kejadian di rumah sakit, klub mendadak menerima inspeksi internal. Manajer memanggil semua staf pagi-pagi, wajahnya tegang. "Ada laporan serius," katanya. "Ada tamu yang mengeluh tentang keamanan klub. Ada yang bilang, ada upaya peracunan. Media bisa masuk kalau kita salah langkah." Jaden berdiri di antara staf lain, menahan diri agar tidak bereaksi. Manajer menatap semua orang satu-satu, lalu matanya berhenti di Jaden lebih lama dari yang seharusnya. "Jaden," panggilnya. "Kamu ikut ke ruang kantor." Darah Jaden turun. Di ruang kantor, manajer duduk sambil menghela napas, lalu menaruh beberapa lembar kertas di meja. "Ini laporan dari pihak tamu," katanya pelan. "Mereka minta investigasi." Tapi, manajer mengusap wajahnya. "Nama kamu disebut." Jaden menatap kertas itu. Ada foto buram, dirinya sedang mengangkat Rania keluar dari klub. Foto itu diambil dari sudut yang membuat seolah-olah Jaden memeluk Rania dengan cara yang tidak pantas. "Ini," Jaden menggenggam kertas. "Ini fitnah." Manajer menelan ludah. "Aku tahu kamu bukan tipe begitu. Tapi pihak yang melapor, orang besar. Mereka bilang kamu yang memberi minuman itu." Jaden menatap tajam. "Saya yang malah mencegah dia minum. Saya yang panggil ambulans." Manajer menghela. Masalahnya, rekaman CCTV hilang di jam itu. Jaden membeku. Hilang. Itu artinya ada orang yang masuk sistem klub, atau memaksa manajer untuk menghapus. Manajer melanjutkan dengan nada berat. "Jaden, aku nggak mau pecat kamu. Tapi aku harus jaga nama klub. Jadi, untuk sementara kamu diskors dulu. Sampai investigasi selesai." Diskors. Itu berarti tidak ada uang. Itu berarti obat ibu tertunda. Itu berarti sekolah adik terancam. Jaden berdiri, tangan gemetar. "Pak, saya butuh kerja ini." Manajer menunduk, tidak tega. "Aku ngerti. Tapi aku nggak bisa lawan mereka. Kamu paham, kan?" Jaden tertawa kecil tanpa suara. "Iya, saya paham." Ia keluar dari kantor dengan langkah berat. Lalu ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Pesan singkat. Baru permulaan. Jaden menatap layar itu lama, lalu menyimpan ponsel ke saku dengan tangan dingin. Mereka benar-benar memulai.
Di sisi lain kota utara, di lantai tinggi Senja Group, Weni duduk di ruang rapat dengan beberapa orang dewan. Ia tampak anggun, tenang, dengan suara lembut yang membuat semua orang merasa ia berpihak pada kebaikan. Kita semua prihatin dengan kondisi Rania, kata Weni. Sebagai keluarga, kita tentu ingin melindungi dia. Tapi sebagai perusahaan, kita juga harus melindungi Senja Group dari skandal. Salah satu anggota dewan mengangguk. Betul. Apalagi rumor kejadian di klub itu mulai menyebar. Weni menghela napas, seolah sedih. Saya hanya takut Rania dipengaruhi orang yang salah. Dia sedang rentan. Weni lalu menggeser map ke tengah meja. Ini laporan dari tim internal kami. Pelayan klub bernama Jaden Bahtera itu punya latar belakang keluarga sulit. Saya tidak menuduh, tapi orang seperti itu mudah tergoda. Dewan menatap laporan itu. Ada foto rumah Jaden dari luar, ada catatan tentang ibunya yang sakit, ada adiknya. Semuanya seperti data, tetapi di tangan Weni, itu menjadi senjata. Sementara di sisi ruangan, Sinta duduk, tampak seperti adik yang terluka karena kakaknya disakiti. Ia menyeka mata sekali, memanfaatkan perhatian. Aku cuma takut, Om, Sinta berkata pelan. Kak Rania itu baik. Dia percaya orang dengan mudah. Kalau nanti dia menikah atau menandatangani keputusan besar karena pengaruh orang luar, Senja Group bisa jatuh. Kata, menikah, sengaja dilempar. Bukan karena itu benar, tapi karena itu efektif. Para dewan saling pandang, mulai berbisik. Weni menutup dengan suara yang tetap halus. Saya minta dewan mempertimbangkan untuk membatasi akses orang luar itu kepada Rania. Demi keselamatan Rania dan demi perusahaan. Yang ia maksud jelas, mengisolasi Rania. Kalau Rania sendirian, lebih mudah dikendalikan. Sore harinya, Jaden menerima pesan dari nomor yang ia simpan sebagai keamanan Senja. Pak Jaden, tolong datang ke klinik Senja pukul 18. Ada hal penting terkait keselamatan keluarga Anda. Klinik Senja berada di kompleks Senja Group, bukan rumah sakit besar, tapi fasilitas kesehatan eksklusif untuk eksekutif. Jaden datang dengan dada tegang. Ia duduk di ruang tunggu yang sepi, kursinya empuk, tapi rasa nyaman itu hanya kulit. Seorang pria berpakaian rapi datang. Pak Jaden, silakan. Jaden mengikuti ke sebuah ruangan kecil. Di sana ada seorang dokter, dan Weni. Jaden langsung berdiri lebih tegak. Kenapa Anda di sini? Weni tersenyum lembut. Saya khawatir. Kamu kelihatan stres. Jaden menahan amarah. Kalau Anda mau bicara, bicara saja. Jangan pakai dokter. Dokter itu tampak canggung. Lalu Weni mengangkat tangan memberi isyarat agar dokter keluar sebentar. Begitu pintu tertutup, Weni menatap Jaden dengan senyum yang tidak lagi hangat. Kamu anak baik, kata Weni pelan. Aku bisa lihat kamu sayang keluarga kamu. Jaden diam. Weni melanjutkan, suaranya semakin lembut, tapi justru membuat bulu kuduk Jaden berdiri. Ibu kamu perlu obat rutin. Adik kamu perlu sekolah. Dan kamu, baru saja diskors, ya? Jaden menatap tajam. Anda yang buat itu terjadi. Weni menghela, seolah sedih. Jangan kasar. Aku cuma ingin kamu paham posisi kamu. Jaden mengepalkan tangan. Posisi saya apa? Weni tersenyum tipis. Posisi kamu itu kecil. Dan dalam dunia orang besar, yang kecil mudah tergencet. Jaden menahan napas. Apa yang Anda mau? Weni mendekat sedikit, menaruh sebuah amplop tebal di meja. Ini uang. Cukup untuk obat ibumu, biaya sekolah adikmu, bahkan kamu bisa buka usaha kecil. Kamu cuma perlu satu hal. Jaden menatap amplop itu. Tangannya gatal ingin merobeknya. Apa? Suaranya rendah. Weni menatap langsung. Kamu tanda tangan pernyataan bahwa kejadian di klub itu bukan racun. Bahwa Rania hanya alergi, dan kamu salah paham. Lalu kamu pergi dari kota utara. Jaden terdiam. Ini bukan sekadar suap. Ini penghapusan saksi. Kalau Jaden menandatangani, tidak akan ada lagi yang bisa menekan Weni dan Sinta.
Mereka bisa coba lagi kapan saja. Jaden mengangkat mata. Kalau saya nggak mau? Weni tersenyum tipis. Aku tidak mengancam. Aku hanya menjelaskan akibat. Kadang kecelakaan bisa terjadi di jalan. Kadang obat bisa terlambat datang. Kadang sekolah bisa sulit kalau administrasi bermasalah. Kata-kata itu dibungkus halus, tapi isinya pisau. Jaden menarik napas panjang, lalu mendorong amplop itu kembali. Saya kerja keras buat keluarga saya, katanya tegas. Tapi saya nggak akan jual kebenaran. Senyum Weni hilang sedikit. Kamu yakin? Jaden menatapnya tanpa berkedip. Yakin. Weni berdiri pelan, merapikan bajunya. Kamu keras kepala seperti ayah Rania dulu. Jaden menyipit. Maksud Anda? Weni tersenyum lagi, kali ini senyum orang yang merasa punya rahasia. Tidak penting. Yang penting kamu ingat, kalau kamu tetap di jalan ini, kamu bukan cuma melawan aku. Kamu melawan seluruh sistem. Weni berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. Oh ya, jangan lupa, Rania itu bisu. Dia tidak bisa membela kamu di depan publik. Pintu tertutup. Jaden berdiri di ruangan itu sendirian. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut semata. Karena marah. Karena muak. Karena ia mengerti, mereka tidak hanya ingin membunuh Rania. Mereka juga ingin mengubah Jaden menjadi senjata untuk membunuh kebenaran. Malam itu, Jaden pulang lebih cepat. Ia memasuki rumah dan menemukan ibunya duduk di ruang tengah, memegang dada. Ibu kenapa? Jaden panik. Ibunya tersenyum lemah. Obat ibu habis. Tadi ibu mau ke apotek, tapi ibu pusing. Jaden merasakan dunia berputar. Ia membuka dompet. Uangnya tinggal sedikit karena gaji belum turun dan sekarang ia diskors. Ia menelan rasa sakit. Bu, besok aku cari cara. Ibunya menatap Jaden, seolah tahu Jaden sedang menahan sesuatu besar. Nak, kalau kamu punya masalah, jangan tanggung sendiri. Jaden ingin bercerita, tapi ia takut ibunya tambah sakit. Ia hanya mengangguk, lalu masuk kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai. Ia membuka ponsel, menatap nomor tim keamanan Rania, lalu mengetik pesan. Mereka mulai menyerang saya. CCTV klub hilang. Saya diskors. Keluarga saya diancam. Tidak sampai 1 menit, balasan masuk. Kami tahu. CEO minta Anda datang malam ini. Lokasi aman. Jaden menutup mata. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Di sebuah rumah aman milik Senja Group, Jaden bertemu Rania malam itu. Rania duduk dengan selimut tipis di bahu, wajahnya masih pucat, tetapi matanya tegas. Di ruangan itu, ada 2 staf keamanan dan seorang asisten. Begitu melihat Jaden, Rania langsung mengambil tablet dan menulis. Mereka menghapus CCTV dan menuduhmu. Jaden mengangguk. Saya diskors. Mereka mau saya tanda tangan pernyataan palsu. Rania menulis cepat. Kamu menolak? Jaden menatap Rania. Saya menolak. Rania menatap lama. Ada sesuatu seperti lega di matanya, sekaligus sedih. Lalu ia menulis. Maaf. Karena aku, keluargamu terancam. Jaden menggeleng. Bukan karena Anda. Karena mereka jahat. Rania menunduk pelan, lalu menulis 1 kalimat yang membuat dada Jaden sesak. Aku tidak pernah punya orang yang bertahan di sisiku tanpa meminta balasan. Jaden terdiam. Rania menulis lagi. Aku akan balas mereka. Tapi kita harus cerdas. Kita butuh bukti yang tidak bisa mereka hilangkan. Jaden mengangguk. Bukti apa? Rania menoleh ke salah satu staf keamanan. Staf itu mengeluarkan sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya, gelas kristal yang semalam Jaden amankan. Gelas itu kami ambil dari keamanan klub. Tulis Rania. Ada residu. Lab sedang periksa. Jaden menelan. Kalau hasilnya keluar. Rania menulis. Mereka akan menyerang sebelum itu. Jaden merasakan hawa dingin. Rania menulis lagi, lebih pelan. Dan mereka akan menyerangmu dulu.
Karena kamu titik terlemah. Kalimat itu bukan merendahkan. Itu fakta. Jaden memandang tangan Rania yang menulis, lalu berkata pelan, kalau saya titik lemah, berarti saya juga bisa jadi umpan. Rania berhenti menulis. Matanya terangkat tajam. Seolah baru menyadari Jaden bukan hanya pelayan baik hati, tapi juga punya keberanian yang tidak bodoh. Rania menulis perlahan. Aku tidak ingin kamu terluka. Jaden menatap Rania, lalu menghela napas. Saya juga nggak ingin Anda mati. Hening. Di ruangan itu, tidak ada musik klub, tidak ada lampu neon, tidak ada tawa palsu. Hanya dua orang dari dunia yang berbeda, duduk di tengah konspirasi yang sama. Dan di luar sana, Weni dan Sinta sedang menyusun langkah terakhir. Keesokan paginya, fitnah benar-benar meledak. Sebuah akun gosip besar Kota Utara memposting foto buram Jaden mengangkat Rania, dengan caption kejam. Pelayan klub diduga manfaatkan CEO muda saat mabuk, ada apa di balik malam VIP? Komentar meledak. Nama Jaden muncul di mana-mana. Orang-orang mulai mengirim pesan ke nomor Jaden, ada yang menghina, ada yang mengancam. Manajer klub mengirim chat pendek, maaf, Jaden. Kamu tidak bisa balik kerja. Ini sudah viral. Jaden memegang ponsel dengan tangan dingin. Itu bukan sekadar kehilangan kerja. Itu penghancuran hidup. Di saat yang sama, di Senja Group, Weni memimpin rapat darurat, menatap anggota dewan dengan wajah prihatin. Lihat, katanya lembut. Saya sudah bilang, orang luar itu membawa skandal. Sinta duduk di samping, menunduk sedih, tetapi di balik meja, jarinya mengetuk pelan, seperti orang yang menunggu kemenangan. Weni melanjutkan, untuk melindungi Rania, saya usulkan, akses ke Rania dibatasi, semua komunikasi diperiksa, dan, untuk sementara, wewenang tanda tangan CEO dibantu oleh keluarga. Itu maksud sebenarnya, merampas kuasa Rania. Dan karena Rania bisu, mereka pikir Rania tak bisa melawan. Mereka lupa satu hal. Rania memang bisu, tapi dia bukan lemah. Dan dia kini punya seseorang yang bersedia berdiri di depan badai, walau badai itu bernama Weni dan Sinta. Viral itu seperti api. Ia tidak hanya membakar reputasi, tetapi juga membakar logika orang-orang. Dalam semalam, Jaden Bahtera berubah dari pelayan yang menolong, menjadi pria oportunis yang memanfaatkan CEO. Foto buram yang diambil dari sudut licik itu, menjadi senjata yang diputar berulang-ulang. Orang-orang tidak butuh bukti, mereka hanya butuh bahan untuk menghakimi. Jaden menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Penipu. Jangan dekati CEO. Keluargamu bakal kena. Ia menutup ponsel pelan. Bukan hinaan yang membuatnya gemetar, melainkan kalimat terakhir. Karena ancaman itu tidak lagi seperti bayangan. Ia mulai terasa seperti tangan yang benar-benar mendekat. Di luar rumah, motor berhenti sebentar, lalu pergi. 2 kali dalam sehari. Tetangga mulai melirik. Ibunya yang batuk-batuk menjadi lebih sering menanyakan, ada apa, nak? Adiknya jadi lebih diam, tidak lagi bercanda soal sekolah. Jaden tidak bisa membiarkan ini berlarut. Dan Rania juga tidak bisa. Di lantai tinggi Senja Group, Weni mengadakan rapat darurat krisis. Di ruang rapat, layar besar menampilkan berita-berita online, komentar publik, dan grafik dampak saham yang dibuat dramatis. Ini bukan hanya tentang keluarga, kata Weni dengan suara lembut, seolah benar-benar peduli pada perusahaan. Ini tentang Senja Group, tentang kepercayaan publik. Beberapa anggota dewan mengangguk cemas. Mereka tidak peduli siapa yang benar, mereka peduli apakah perusahaan aman. Sinta duduk di samping Weni, menunduk dengan wajah sedih. Ia sesekali menyeka air mata yang entah datang dari mana, lalu berkata pelan seperti menahan takut. Aku cuma ingin kakak selamat, dan perusahaan gak hancur. Kalimat itu seperti gula yang menutupi racun. Weni lalu melempar usulan yang sudah ia siapkan sejak awal. Untuk sementara, saya mengusulkan pembatasan akses pada Rania. Semua tamu harus melalui saya. Semua dokumen penting harus melalui verifikasi keluarga. Ini bukan mengambil alih, ini melindungi. Beberapa anggota dewan ragu. Tapi ragu bisa dipelintir jadi ketakutan. Weni menambahkan, kita tidak tahu siapa yang memengaruhi Rania. Kita tidak tahu siapa yang masuk ke hidupnya. Semua mata bergerak. Tidak ada yang menyebut nama Jaden secara langsung. Mereka tidak perlu.
Nama itu sudah menyala di kepala mereka karena viral. Rania duduk di ruang CEO sendirian. Lebih tepatnya, dibiarkan sendirian. Di luar, staf sibuk, dewan berbisik, dan Weni bergerak seperti ratu yang menguasai papan catur. Sementara Rania, CEO sah, seperti diperlakukan sebagai boneka yang harus diam demi kebaikan bersama. Rania menatap tablet di tangannya, menulis kalimat pendek berulang-ulang, lalu menghapus. Aku CEO. Hapus. Aku tidak bodoh. Hapus. Jangan sentuh hidupku. Hapus. Ia memejam. Ada sesuatu yang lebih berat daripada racun di tubuhnya. Itu racun yang disebut trauma. 5 tahun lalu, Rania pernah mencoba bicara, dan dunia menghukumnya. Hari itu membekas seperti luka yang tidak sembuh, hanya menutup permukaan tapi bernanah di dalam. Ia masih bisa mendengar suara pecahan kaca. Masih bisa mencium bau alkohol yang menusuk. Masih bisa merasakan telapak tangan kecilnya gemetar ketika ia ingin berteriak, tapi tenggorokan seperti terkunci. Semua berawal dari satu malam, malam yang membentuk kebisuannya. Malam itu, 5 tahun lalu, Rania bukan CEO. Ia masih pewaris muda, sedang belajar memegang kendali perusahaan, masih percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman. Ayahnya, orang yang membangun Senja Group, mengadakan pertemuan keluarga besar di rumah utama. Banyak orang datang, kerabat, relasi bisnis, dan tentu saja Weni, yang saat itu sudah menjadi istri baru ayahnya. Sinta juga ada. Masih remaja, masih memanggil Rania, Kak, dengan suara manis. Rania ingat malam itu, ayahnya tampak lelah tetapi berusaha hangat. Ia memuji Rania di depan tamu, berkata bahwa Rania punya bakat memimpin. Dan di saat yang sama, Rania melihat sesuatu. Tatapan Weni yang terlalu tenang, senyum Sinta yang terlalu sempurna. Seperti dua orang yang sedang menunggu panggung berganti. Malam itu, terjadi kecelakaan di ruang kerja ayahnya. Dokumen penting hilang. Ada cek kosong. Ada tanda tangan palsu. Dan yang lebih kejam, semua itu diarahkan ke Rania. Ayahnya marah. Tidak seperti marah biasa, tapi marah yang dibentuk oleh manipulasi. Weni berdiri di sampingnya, menangis, berkata Rania, terlalu muda, dan terlalu ambisius. Sinta berdiri di belakang, memeluk Weni seperti anak baik. Rania mencoba bicara. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melakukannya. Tapi setiap kata yang keluar dipotong, dipelintir, dan dipukul balik. Dalam kepanikan, Rania berteriak lebih keras. Ia kehilangan kendali. Ia mengucap satu kalimat yang membuat ruangan hening. Aku tahu mama bohong. Lalu semuanya runtuh. Ayahnya menampar meja. Weni menangis lebih keras. Orang-orang menatap Rania seperti monster. Dan di tengah keributan itu, seseorang mendorong vas bunga besar. Vas itu jatuh dan pecah. Serpihannya terbang. Satu serpihan mengenai leher Rania, melukai tipis. Darah keluar sedikit. Tidak parah, tapi cukup membuat otaknya mengikat luka itu pada satu hal. Saat aku bicara, aku berdarah. Malam itu, Rania mengurung diri di kamar. Ia menangis sampai tak ada suara yang keluar. Ketika fajar datang, ia mencoba berbicara lagi, tetapi tenggorokannya seolah menutup. Dokter menyebutnya, mute akibat trauma. Bisu psikologis. Weni berkata di depan orang-orang, kasihan Rania. Dia sakit. Sinta menggenggam tangannya dan berkata manis, aku di sini, Kak. Dan sejak itu, Rania hidup dalam sunyi. Sunyi yang membuatnya mudah dikendalikan. Sunyi yang membuatnya sulit melawan fitnah. Sunyi yang membuat Weni dan Sinta semakin berani. Sampai racun di klub itu. Sampai Jaden Bahtera. Malam itu, di rumah aman, Rania menunggu Jaden. Ketika Jaden datang, wajahnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Bukan karena kulitnya berubah, melainkan karena beban yang menumpuk. Jaden duduk di depan Rania dengan raut lelah. Saya sudah nggak bisa kerja. Klub buang saya karena viral. Rania menunduk, lalu menulis cepat di tablet. Aku akan bayar biaya hidupmu sementara. Jaden mengangkat kepala langsung, ekspresinya tegas. Saya nggak mau jadi beban. Saya cuma butuh satu hal, keluarga saya aman. Rania menulis, lebih tegas. Keluargamu aman. Timku sudah pasang pengamanan. Ada orang yang berjaga dekat rumahmu, tapi tidak mencolok. Jaden menghela napas panjang. Ada lega yang menyusup, tapi tidak penuh, karena rasa malu dan harga diri tetap berdiri. Terus, soal fitnah. Jaden bertanya pelan. Rania menulis. Mereka sengaja membuatmu terlihat kotor.
Kalau kamu terlihat kotor, kata-katamu tentang racun tidak akan dipercaya. Jaden menatap lantai. Saya seperti diinjak. Rania menulis pelan. Aku juga. Hening sejenak. Jaden akhirnya berkata, kita butuh bukti, bukan cuma perasaan. Rania mengangguk. Ia memberi isyarat pada staf keamanan. Seorang staf membawa map. Di dalamnya ada hasil awal laboratorium dari residu gelas. Rania menulis di tablet, lalu mendorongnya ke Jaden agar ia membaca. Ada jejak zat toksik. Tidak mematikan sekali minum, tapi cukup untuk melumpuhkan dan bisa berakibat fatal kalau dosis ditingkatkan. Jaden menelan ludah. Jadi benar racun. Rania menulis. Iya. Jaden menghembus. Kalau ini dibuka ke publik. Rania menulis cepat, memotong. Mereka akan bilang kamu yang menaruhnya. Jaden membeku. Rania menatap tajam. Lalu menulis. Karena akses gelas dari klub. Karena kamu yang mengantar. Mereka ingin membuat alur sederhana. Pelayan miskin meracuni CEO, lalu pura-pura menolong. Itu masuk akal. Kejam, tapi masuk akal. Jaden mengepalkan tangan. Terus kita ngapain? Rania menatapnya lama. Lalu ia menulis satu kalimat yang membuat Jaden menegakkan badan. Aku harus bicara. Jaden terpaku. Maksud Anda, bicara? Rania mengangguk pelan. Ia menulis lagi, lebih panjang. Selama aku diam, mereka bebas membangun narasi. Tapi kalau aku bicara di depan dewan, di depan publik, mereka kehilangan ruang. Jaden menelan. Tapi, Anda... Rania menatap Jaden. Wajahnya tenang, tapi di mata itu ada ketakutan yang berusaha ditindih. Ia menulis. Aku takut. Dua kata itu bukan kelemahan. Itu pengakuan paling jujur yang bisa diucapkan seseorang yang selama ini hidup dalam sunyi. Jaden menunduk sejenak, lalu berkata pelan, takut itu wajar. Tapi kalau Anda nggak melawan, mereka akan ulangi. Rania menulis, matanya berkaca. Aku tahu. Keesokan paginya, Rania menghadiri sesi terapi yang selama ini ia tunda-tunda. Terapi khusus untuk trauma dan kebisuan psikogenik. Biasanya ia hanya datang sesekali, sekadar memenuhi saran dokter, tanpa benar-benar membuka pintu. Tapi hari itu berbeda. Di ruang terapi, hanya ada Rania, terapis, dan satu staf keamanan menunggu di luar. Tidak ada Weni. Tidak ada Sinta, terapis. Seorang perempuan berusia matang, berbicara dengan lembut. Kita tidak akan memaksa suara. Kita hanya akan membuka kuncinya. Rania menggenggam tangannya sendiri. Ia mengangguk pelan. Terapis meminta Rania menulis, apa yang kamu takutkan saat bicara? Rania menulis dengan tangan bergetar. Aku takut kalau aku bicara, aku akan disakiti. Terapis mengangguk. Itu benar, kamu pernah disakiti. Rania menulis lagi. Aku takut orang tidak percaya. Dan itu juga benar, kata terapis lembut. Kamu pernah tidak dipercaya. Rania menatap lantai. Terapis melanjutkan, tapi sekarang kamu bukan gadis muda yang sendirian di kamar. Kamu CEO. Kamu punya bukti. Dan, kamu punya orang yang berdiri di sisimu. Rania menelan. Dalam benaknya, wajah Jaden muncul, bukan wajah orang kaya yang ingin memanfaatkan, bukan wajah dewan yang penuh agenda, melainkan wajah seorang pemuda yang menolak uang Weni meski keluarganya terancam. Itu bukan hal yang sering ia lihat. Terapis memberi latihan sederhana. Menarik napas, mengeluarkan suara, pelan, lalu mencoba satu suku kata. Rania mencoba. Napasnya tersendat. Tenggorokannya seperti menutup. Tubuhnya gemetar. Air mata jatuh. Terapis tidak memaksa. Tidak apa-apa. Itu bukan kegagalan. Itu bukti bahwa kuncinya masih ada. Kita hanya perlu waktu. Rania mengangguk. Tapi di dalam dirinya, ia tahu waktu tidak banyak. Weni sudah bergerak. Sinta sudah menyiapkan langkah terakhir. Sore itu, staf keamanan memberi kabar buruk. Weni mengajukan rapat dewan, khusus, untuk membahas penurunan wewenang CEO, dengan alasan kondisi Rania, tidak stabil, dan perusahaan, terancam. Rapat itu dijadwalkan lusa. Rania membaca jadwal rapat itu, lalu menatap kosong. Kalau rapat itu terjadi tanpa perlawanan, Weni akan menang secara legal. Rania akan jadi CEO hanya di nama. Dan setelah itu, racun bisa datang kapan saja. Di rumah aman, Rania menulis pesan ke Jaden. Mereka akan ambil kuasaku lusa. Jaden membaca, lalu mengangkat kepala. Kita harus cegah. Rania menulis. Aku harus bicara di rapat itu. Jaden menatap Rania. Kalau belum bisa. Rania menelan. Matanya berkaca. Ia menulis. Aku akan coba. Bahkan kalau suaraku cuma satu kata. Jaden menarik napas panjang.
Ia ingin mengatakan, jangan paksa, tapi ia tahu Rania bukan memaksa demi ego. Ia memaksa demi hidup. Kalau begitu, kata Jaden pelan, kita siapkan semuanya supaya satu kata itu cukup. Malam sebelum rapat, strategi disusun. Rania punya bukti lab tentang gelas. Tapi itu belum mengarah langsung pada pelaku. Mereka butuh kaitan, siapa yang memesan minuman, siapa yang memberi instruksi, siapa yang punya akses. Tim keamanan menyelidiki staf bar klub. Ada satu fakta yang muncul. Seorang staf bar menerima transfer uang, bonus, malam itu, dari rekening perantara yang terhubung ke salah satu perusahaan kecil milik keluarga Senja, perusahaan yang namanya tidak besar, tapi terdaftar atas nama orang kepercayaan Weni. Bukti ini belum sempurna, tetapi cukup untuk membuat Dewan mulai ragu. Namun tetap saja, Weni punya pengaruh. Sinta punya wajah sedih dan narasi korban. Dan publik sudah menelan gosip. Rania tahu, di rapat itu, ia tidak boleh hanya menulis. Ia harus hadir dengan suara. Karena suara adalah simbol. Dan Weni takut pada simbol. Pagi rapat, kota utara mendung. Angin dingin menggesek jendela gedung Senja Group. Rania berdiri di depan cermin di ruang CEO, memandang dirinya sendiri. Ia tampak tenang, tapi jari-jarinya gemetar kecil. Ia mengenakan setelan formal berwarna gelap, rambutnya ditata rapi, tampilan seorang pemimpin. Tapi di dalam dadanya, ada gadis 5 tahun lalu yang masih takut pada pecahan kaca. Jaden tidak boleh masuk ke ruang rapat dewan sebagai peserta, posisinya terlalu mudah dipermainkan. Tapi ia boleh menunggu di luar, bersama tim legal dan keamanan Rania. Sebelum pintu rapat dibuka, Jaden berdiri di dekat Rania. Ia berkata pelan, tanpa banyak kata manis. Apapun yang terjadi di dalam, jangan lihat mereka. Lihat tujuan. Rania menatap Jaden, lalu menulis cepat di tablet. Kalau aku gagal bicara. Jaden menatapnya tegas. Kalau gagal, kita masih punya bukti. Tapi kalau Anda bisa bicara, mereka kehilangan panggung. Rania mengangguk. Saat pintu rapat dibuka, Weni sudah duduk di ujung meja panjang. Di sampingnya Sinta, dengan map tebal dan mata merah seperti habis menangis. Anggota dewan hadir lengkap. Tim legal perusahaan juga ada. Weni berdiri, menyambut dengan senyum hangat. Rania, sayang, kamu datang. Mama senang. Rania tidak membalas. Ia duduk di kursi CEO. Weni membuka rapat, berbicara panjang tentang krisis, keamanan, skandal, dan perlindungan. Semuanya terdengar masuk akal jika tidak tahu niat di baliknya. Lalu Weni sampai pada inti. Untuk sementara, demi stabilitas, kami mengusulkan pembentukan komite keluarga yang membantu keputusan CEO. Ini bukan mencopot, hanya mendampingi. Rania menatap Weni, lalu menulis di tablet, memperlihatkannya ke dewan. Aku tidak setuju. Weni tersenyum. Sayang, kamu masih shock. Kamu bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana kamu bisa memimpin perusahaan sebesar ini di tengah badai? Kalimat itu seperti tamparan halus, tamparan yang disaksikan banyak orang. Sinta ikut menimpali, suaranya lembut. Kak, aku sayang kakak. Aku cuma mau kakak istirahat. Biar aku dan mama bantu. Rania menatap Sinta. Di kepala Rania, pecahan kaca 5 tahun lalu berkilat. Di dada Rania, racun di klub itu terasa seperti luka kedua. Dan di luar ruangan, Jaden menunggu dengan napas tertahan. Rania menggenggam meja. Terapisnya pernah berkata, kamu tidak perlu suara yang kuat, kamu hanya perlu membuka kunci. Rania menarik napas. 1 kali, 2 kali. Weni terus bicara, memancing, membangun narasi. Kita tidak bisa menyerahkan perusahaan pada kondisi yang tidak stabil. Rania merasakan tenggorokannya kering. Ia membuka mulut. Tidak ada suara. Matanya berkaca. Weni melihat itu dan senyum kecil muncul. Senyum kemenangan yang cepat disembunyikan. Lihat. Weni berkata lembut pada dewan. Rania tidak siap. Sinta menunduk sedih, tapi bahunya tampak terlalu santai bagi orang yang benar-benar sedih. Rania menutup mata sejenak. Lalu ia membuka lagi. Dan kali ini, ia memaksa bukan dengan otot tenggorokan, tapi dengan kemarahan yang akhirnya menjadi tenaga. Rania membuka mulut lagi. Udara keluar, tersendat. Sebuah suara kecil, serak, seperti pintu berkarat yang dipaksa terbuka, keluar dari bibirnya. Jea. Semua ruangan berhenti. Weni membeku. Sinta menatap tajam, tidak sempat pura-pura. Rania menarik napas lagi, lebih dalam. Tenggorokannya sakit, tetapi ia memaksa. Jea, Den. Nama itu keluar. Pelan. Serak, tapi nyata. Seorang anggota dewan mencondongkan badan, matanya melebar. Weni tersenyum kaku. Rania, kamu. Rania membuka mulut lagi. Suaranya bergetar. Tapi ia tidak berhenti. Dia, menolong. 3 kata.
Namun 3 kata itu seperti palu yang memecahkan kaca tebal di ruangan itu. Karena itu bukan tulisan. Itu suara. Weni menelan, berusaha cepat mengembalikan kontrol. Rania masih lemah. Dia bahkan menyebut nama pelayan itu. Rania menatap Weni dengan mata yang tidak lagi takut. Ia mencoba lagi. Aku, diracuni. Kata, diracuni, membuat udara ruangan berubah. Beberapa dewan saling menatap. Tim legal bergerak, mulai mencatat. Weni langsung berdiri, suaranya naik sedikit. Itu tuduhan serius. Tidak ada bukti, tepat saat itu, pintu rapat terbuka. Bukan sembarang terbuka. Tim legal Rania masuk membawa dokumen dan hasil lab. Mereka punya izin karena Rania sudah memberi sinyal sebelumnya. Jika ia berhasil bicara, mereka masuk. Jaden ikut masuk di belakang, berdiri di pojok, tidak bicara, hanya menjadi nama yang tadi disebut. Rania menunjuk dokumen di tangan tim legal. Tangannya gemetar, tapi tegas. Tim legal berbicara, kami punya hasil lab residu zat toksik dari gelas. Kami juga punya jejak transfer uang ke staf bar malam itu, terhubung ke perusahaan perantara yang terkait keluarga. Sinta menahan napas. Weni tertawa kecil, berusaha meremehkan. Transfer? Perantara? Itu bisa dibuat-buat. Rania memaksakan satu kalimat lagi, suaranya semakin jelas walau tetap serak. Berhenti, bohong. Kalimat itu membuat beberapa orang dewan menelan ludah. Karena selama ini, mereka terbiasa melihat Rania diam. Kini Rania bicara, dan kalimat pertama yang ia gunakan bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk memerintah. Itu Rania Senja yang sesungguhnya. Weni menatap Rania, matanya menyala marah. Untuk pertama kalinya, topengnya retak di depan banyak orang. Rania, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Rania menatap balik, lalu berkata pelan, serak tapi jelas. Aku tahu. Hening. Sinta menunduk, tetapi kali ini bukan sedih, melainkan mencari jalan. Setelah rapat ditunda karena situasi berubah menjadi investigasi serius, Weni dan Sinta keluar lebih dulu. Weni tidak lagi pura-pura hangat. Ia berjalan cepat, wajahnya tegang, memegang ponsel. Sinta mengikuti, matanya dingin. Di lorong, Sinta berbisik pelan pada Weni, suaranya tidak lagi manis. Dia sudah bicara. Berarti kita harus cepat. Weni menjawab pendek, seperti orang yang sudah mengambil keputusan. Kita buat dia diam lagi. Kalimat itu terdengar seperti kutukan. Di sisi lain, Rania duduk di ruang CEO dengan tubuh gemetar setelah memaksakan suara. Tenggorokannya sakit, seperti habis tertusuk. Tapi matanya bersinar. Jaden berdiri di depan meja, masih kaku karena masuk dunia yang bukan miliknya. Ia melihat Rania menelan air hangat, lalu menulis di tablet. Kali ini tulisannya sedikit bergetar. Aku bisa. Jaden mengangguk pelan. Anda bisa. Rania menatap Jaden lama, lalu memaksa suara lagi, hanya satu kalimat pendek, serak tapi tulus. Terima kasih. Jaden menahan napas. Ada sesuatu yang hangat menyusup ke dadanya, bukan romantis murahan, melainkan rasa bahwa perjuangan mereka punya arti. Namun sebelum hangat itu sempat menetap, seorang staf keamanan masuk tergesa, wajahnya pucat. Maaf, Bu Rania. Ada kejadian di rumah Pak Jaden. Jaden langsung menegang. Apa? Staf itu menelan. Ada orang mencoba mendekati ibunya. Pura-pura petugas obat. Tim kami menghalau, tapi mereka meninggalkan pesan. Jaden merasa darahnya turun. Pesan apa? Suaranya bergetar. Staf keamanan menyerahkan secari kertas yang ditemukan di dekat pagar rumah. Jaden membacanya. Tulisan itu singkat, seperti gigitan. Kamu pilih dia, berarti kamu siap kehilangan mereka. Jaden meremas kertas itu sampai kusut. Rania menatap wajah Jaden. Matanya berubah, dari tegas menjadi dingin. Seperti api yang baru mendapatkan alasan untuk membakar. Rania memaksa suara lagi, seraknya masih ada, tapi kali ini penuh perintah. Amankan keluarganya. Tim keamanan mengangguk cepat. Jaden menatap Rania, dan untuk pertama kalinya ia melihat, Rania bukan hanya korban. Rania adalah pemimpin yang sedang bangkit. Dan Weni serta Sinta baru saja melakukan kesalahan terbesar mereka. Mereka menyerang keluarga Jaden. Mereka mengira itu akan membuat Jaden mundur. Padahal itu justru membuat Jaden dan Rania sama-sama tidak punya pilihan selain maju. Pesan itu masih terasa seperti pisau yang ditinggalkan di depan pagar rumah Jaden. Kamu pilih dia, berarti kamu siap kehilangan mereka. Jaden meremas kertas itu sampai hancur. Tapi ancamannya tetap utuh di kepala. Di seberang ruangan, Rania Senja menatapnya tanpa berkedip, tatapan yang tidak lagi menyimpan takut, melainkan keputusan. Rania menelan, tenggorokannya masih sakit karena memaksakan suara di rapat tadi. Namun ia tetap berbicara, serak tetapi jelas, seperti seseorang yang baru saja menemukan senjatanya kembali. Amankan
sekarang. Tim keamanan mengangguk dan bergerak cepat. 2 orang langsung keluar, 2 lainnya mengatur komunikasi. Dalam hitungan menit, rumah Jaden menjadi prioritas. Jaden menatap Rania, dadanya naik turun. Saya harus pulang. Rania menggeleng pelan, lalu meraih tablet dan menulis cepat. Kamu pulang sendiri berbahaya. Kamu ikut protokol keamanan. Jaden menggertakkan gigi. Ia tidak suka protokol dan mobil pengawal. Ia tidak suka merasa hidupnya diatur orang lain. Tapi ia lebih tidak suka membayangkan ibunya ketakutan dan adiknya menangis. Ia mengangguk. Baik. Rania menulis lagi. Aku ikut. Jaden tercekat. Anda baru saja rapat. Suara Anda. Rania mengangkat tangan menghentikan. Ia memaksa satu kalimat pendek. Napasnya diatur pelan. Aku, tidak, tinggal diam. Dan Jaden tahu, itu bukan kalimat kosong. Malam itu, mobil hitam membawa Jaden dan Rania menuju rumah Jaden. Bukan untuk pamer, melainkan untuk memastikan keadaan. Mereka berhenti beberapa ratus meter dari gang kecil, lalu keamanan bergerak duluan. Salah satu anggota tim memberi kabar lewat radio, ada orang yang mondar-mandir tadi sore, dan sekarang sudah menghilang. Namun Sinta dan Weni tidak pergi tanpa meninggalkan jejak. Ketika mereka tiba di rumah, ibu Jaden duduk dengan selimut di bahu, wajahnya pucat, bukan karena sakit semata, tetapi karena ketakutan. Adik Jaden memeluk lengan ibunya, matanya membesar. Jaden langsung menghampiri, berusaha tenang. Bu, maaf. Ada orang iseng tadi, tapi sekarang aman. Ibunya menatap Jaden lama, lalu menatap Rania yang berdiri sedikit di belakang dengan pakaian sederhana dan wajah pucat tapi tegas. Ibunya tidak bertanya siapa, karena intuisi seorang ibu kadang lebih cepat dari penjelasan anaknya. Kamu, teman Jaden? Tanya ibunya pelan. Rania mengangguk, lalu dengan susah payah berkata, suaranya serak namun sopan. Terima kasih, sudah menerima. Ibunya terdiam, bukan karena tidak percaya, melainkan karena tersentuh melihat seorang perempuan yang jelas, bukan dari lingkungan mereka, berusaha bicara dengan hormat. Kamu sakit? Tanya ibunya lembut. Rania mengangguk kecil. Sedikit. Adik Jaden menatap Rania dengan penasaran, lalu berkata polos, kakak ini yang Kak Jaden tolong, ya? Jaden menegang, takut adiknya mengungkit hal yang terlalu besar. Namun Rania justru menatap adiknya, lalu tersenyum, senyum tipis yang tidak sering muncul di wajahnya. Iya, jawab Rania. Lalu menambahkan dengan suara pelan, Kak Jaden, baik. Satu kalimat itu membuat dada Jaden menghangat sekaligus perih. Karena kebaikannya yang sederhana telah menyeret keluarganya ke bahaya. Tim keamanan mengatur 2 orang berjaga di ujung gang dan 1 orang di dekat rumah, tanpa mencolok. Mereka juga memperlihatkan sesuatu pada Jaden. Rekaman CCTV lingkungan dari rumah tetangga yang mau membantu, menampilkan seorang pria dengan topi yang mendekat ke pagar, berpura-pura membawa kantong obat, lalu pergi setelah dihalau. Di video itu, terlihat jelas plat motor. Jaden menahan napas. Itu bisa dilacak. Kepala keamanan mengangguk. Bisa. Dan kalau kita lacak, kita mungkin menemukan rantai perintah. Rania menatap layar, lalu menulis di tablet. Mereka terburu-buru. Orang yang terburu-buru membuat kesalahan. Jaden mengangguk. Jadi sekarang kita balikan. Keesokan paginya, Senja Grup tidak lagi sama. Setelah rapat kemarin ditunda dan bukti awal masuk, Dewan mulai goyah. Mereka mungkin bukan orang paling baik, tetapi mereka paham satu hal. Kalau ada upaya pembunuhan terhadap CEO, itu bukan skandal kecil, itu bom. Weni dan Sinta mencoba bergerak lebih cepat. Weni mengirim undangan rapat, klarifikasi internal, dan memerintahkan tim humas menyiapkan pernyataan. Menyebut Rania, butuh istirahat, menyebut isu racun, belum terbukti, dan menyebut viral Jaden sebagai risiko keamanan dari lingkungan klub. Sinta menambahkan drama. Ia muncul di beberapa ruang kantor, menangis di depan staf, berkata ia takut kehilangan kakaknya. Namun kali ini, Rania tidak berjalan sendirian. Rania menunggu mereka membuka mulut, lalu ia menyiapkan cermin. Tim legal Rania bekerja sepanjang malam. Mereka mengumpulkan hasil lab residu gelas, zat toksik, jejak transfer ke staf bar, melalui perantara, data forensik, backup data klub yang ternyata tersimpan di server cadangan, rekaman CCTV yang hilang, bisa dipulihkan sebagian, rekaman lingkungan rumah Jaden dengan plat motor. Dan yang paling penting, laporan keamanan internal Senja Group tentang akses kartu masuk beberapa orang ke pantry khusus minuman. Di titik ini, rantai mulai terlihat. Sinta bukan sekadar memesan minuman hangat. Ia punya akses dan motif. Weni bukan sekadar ibu tiri khawatir. Ia menutup bukti dan mendorong narasi. Rania menatap semua bukti itu, lalu mengangkat wajahnya kepada Jaden yang menunggu di ruang aman. Dengan suara yang masih serak, Rania berkata pelan, namun tegas. Kita buat mereka bicara.
Jaden menelan. Bagaimana? Rania mengetik di tablet dan memperlihatkan. Aku akan panggil mereka. Seolah-olah aku menyerah. Mereka akan lengah. Kita rekam. Jaden menegang. Itu berbahaya. Rania menatap Jaden dalam. Aku, Sio. Bukan sombong. Itu pernyataan, ia punya hak dan kuasa untuk mengatur permainan, bukan hanya jadi korban. Tim legal menyiapkan ruang rapat kecil, bukan ruang besar dewan. Di ruangan itu, sistem rekam suara dan video disiapkan secara legal, dengan dokumentasi internal, untuk bukti rapat dan keamanan. Rania mengundang Weni dan Sinta, untuk bicara keluarga. Weni datang dengan senyum lembut dan parfum mahal. Sinta datang dengan mata merah, membawa kotak kecil berisi sup hangat seolah ingin terlihat peduli. Kak, kata Sinta lembut, aku masak sedikit. Rania tidak menyentuhnya. Rania duduk, menarik napas, lalu berkata pelan, suara masih bergetar, tapi jauh lebih stabil dibanding kemarin. Aku capek. Weni langsung mendekat, memegang tangan Rania. Sayang, Mama tahu. Kamu istirahat saja. Biarkan Mama urus semuanya. Rania menatap Weni, lalu melanjutkan, seolah menyerah. Aku akan serahkan wewenang sementara. Sinta menahan senyum. Weni menahan napas, seperti orang yang baru mendapatkan hadiah besar. Kamu membuat keputusan bijak, kata Weni, suaranya hangat. Ini demi kamu. Rania mengangguk pelan. Lalu ia berkata, sengaja menekan satu kalimat yang ia tahu akan memancing. Dan, soal Jaden, aku akan lepaskan. Sinta menghela napas, pura-pura lega. Syukurlah, Kak. Aku cuma takut dia memanfaatkan kakak. Rania menatap Sinta lebih lama, lalu berkata, perlahan, kata demi kata. Aku ingin tahu satu hal. Weni tersenyum. Apa, sayang? Rania mengangkat wajah, suaranya serak tapi tajam. Kalau aku mati, siapa? Sio? Senyum Weni membeku sepersekian detik. Sinta menoleh cepat ke Weni. Rania melanjutkan, pura-pura polos, tetapi mengunci jebakan. Karena ada yang ingin aku mati. Weni tertawa kecil. Jangan bicara begitu. Itu cuma kecelakaan. Rania mengangguk pelan. Lalu ia menatap Sinta, tepat di mata. Minuman, itu, kamu, yang, pesan. Sinta langsung berdiri setengah. Suara meninggi sedikit, terlalu cepat untuk orang yang tidak bersalah. Aku cuma perhatian. Kakak selalu menuduh aku. Weni menepuk lengan Sinta. Tenang. Rania masih trauma. Rania menunduk kecil, lalu mengangkat wajah lagi dan berkata, lembut namun mematikan. Kalau kamu cuma perhatian, kenapa? CCTV hilang. Udara ruangan berubah. Weni menarik napas. Itu urusan klub. Kita tidak bisa. Rania memotong, suaranya lebih jelas. Kenapa kamu datang ke klinik suap Jaden? Weni membeku. Kalimat itu menyentuh inti. Sinta menatap Weni, panik. Weni memaksakan senyum. Rania, kamu bicara apa? Aku cuma ingin melindungi perusahaan. Rania mencondong sedikit, suaranya serak tapi semakin kokoh. Melindungi? Atau menutup? Sinta tiba-tiba meledak, topeng manisnya robek. Kakak pikir kakak siapa? Kakak hidup dari perusahaan itu karena ayah. Tapi ayah juga punya aku. Punya mama. Kakak selalu jadi pusat. Kakak selalu dipuji. Kakak selalu. Sinta berhenti, dadanya naik turun. Dan kalimat yang keluar setelah itu, kalimat yang ia ucapkan karena emosi, mengakhiri semuanya. Harusnya malam itu racunnya lebih banyak. Hening. Weni menoleh cepat, wajahnya pucat. Sinta menatap kosong, baru sadar mulutnya baru saja menembak dirinya sendiri. Rania tidak tersenyum. Ia hanya menutup mata pelan, seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan kepastian yang menyakitkan. Lalu ia membuka mata dan berkata, dengan suara pelan namun tegas, terima kasih. Pintu ruangan terbuka. Tim legal masuk. Keamanan masuk. Dan rekaman sudah berjalan sejak awal. Dalam beberapa jam, Dewan dipanggil. Kali ini bukan rapat manipulatif Weni, melainkan rapat resmi dengan bukti. Weni mencoba melawan.
Ia memakai strategi terakhir, menangis, pura-pura pingsan, dan mengaku, Sinta hanya emosi. Namun hukum tidak tertarik pada drama ketika ada jejak uang, lab, dan pengakuan. Tim legal menyusun kronologi. Sinta memesan minuman dan memaksa Rania minum. Ada transfer mencurigakan ke staf bar melalui perusahaan perantara. CCTV dipulihkan sebagian, terlihat Sinta mendekat sebelum gelas sampai. Ada upaya suap pada Jaden, dibuktikan dari jadwal pertemuan klinik, saksi keamanan, dan catatan akses. Ada percobaan ancaman ke keluarga Jaden, plat motor dan pelacakan. Polisi masuk ketika laporan resmi dibuat oleh perusahaan. Karena ini sudah menyangkut percobaan pembunuhan dan sabotase perusahaan. Weni akhirnya kehilangan kontrol. Di depan dewan, ia tidak lagi manis. "Kalian semua bodoh," teriaknya. Rania tidak akan bisa memimpin. Dia bisu. Dia lemah. Perusahaan ini butuh tangan yang... Rania berdiri. Dengan napas yang diatur, ia berkata jelas, masih serak, tapi nyata. "Aku tidak lemah." Kalimat itu membuat ruangan diam. Weni seperti tersedak oleh fakta bahwa Rania, yang dulu ia bungkam, kini berdiri dan bicara di hadapan semua orang. Sinta mencoba kabur, tetapi keamanan sudah siap. Ia ditahan. Weni pun ditahan untuk pemeriksaan. Berita menyebar cepat. Tapi kali ini, bukan berita gosip murahan. Ini berita yang punya bukti. Keesokan harinya, Senja Group mengadakan konferensi pers. Rania berdiri di depan podium dengan tim legal dan kepala keamanan. Banyak kamera menyala. Banyak wartawan menunggu, mereka haus drama, tetapi hari itu mereka mendapat sesuatu yang lebih berat, kebenaran. Rania menggenggam podium, menelan. Tenggorokannya sakit. Namun ia memilih bicara, pelan, jelas, dan tanpa berlebihan. "Saya, Rania Senja." Suara itu serak, tetapi setiap kata terasa seperti kemenangan yang diperjuangkan. Beberapa waktu lalu, saya mengalami upaya peracunan. Suara wartawan mulai riuh, tapi Rania mengangkat tangan sedikit, tanda agar mereka menahan. Orang yang menyelamatkan saya adalah Jaden Bahtera. Nama Jaden disebut di depan publik, bukan sebagai fitnah, melainkan sebagai fakta. Rania melanjutkan, napasnya teratur. Dia menolong tanpa tahu siapa saya. Dia menolak suap. Dan keluarga dia diancam karena kebenaran. Rania menatap kamera, lalu berkata lebih tegas. "Hari ini, saya memulihkan nama Jaden Bahtera." Di belakang panggung, Jaden berdiri kaku. Ia tidak suka sorotan. Ia tidak pernah membayangkan namanya disebut di depan kamera. Namun ketika Rania menoleh padanya dan berkata satu kalimat pendek, kalimat yang cukup untuk membuatnya berdiri tegak. "Terima kasih." Jaden menunduk kecil, tidak banyak gaya, tapi hatinya bergetar. Di luar gedung, komentar publik mulai berubah. Orang-orang yang dulu menghina kini diam, sebagian meminta maaf, sebagian pura-pura tidak pernah ikut. Jaden tidak mengejar permintaan maaf. Yang ia inginkan hanya satu, keluarganya aman dan kebenaran berdiri. Dan itu akhirnya terjadi. Beberapa minggu berlalu. Kasus berjalan. Sinta dan Weni menghadapi proses hukum. Senja Group mulai stabil kembali. Rania menjalani terapi dengan serius. Tidak ada keajaiban instan, suara Rania tidak langsung menjadi sempurna. Ada hari ketika ia bisa bicara cukup jelas, ada hari ketika suaranya kembali serak dan tenggorokannya menolak. Tapi bedanya sekarang, Rania tidak lagi takut pada gagal. Karena ia tahu suara bukan hanya bunyi. Suara adalah keberanian. Dan keberanian bisa dilatih. Jaden pun kembali bekerja, tapi bukan di klub. Setelah viral dan skandal, klub tidak berani menerimanya kembali. Manajer sempat menghubungi, meminta maaf, tapi Jaden memilih tidak kembali. Ia tidak ingin hidupnya lagi-lagi berada di tempat yang mudah dimanipulasi. Rania menawarkan posisi pekerjaan yang layak, bukan sebagai pelayan, bukan sebagai pembalas budi, melainkan sebagai seseorang yang ia percaya. Namun Rania juga menghormati harga diri Jaden. Mereka sepakat, Jaden bekerja di salah satu unit bisnis Senja Group yang dekat dengan masyarakat, program pelayanan dan pelatihan tenaga kerja, yang memberi kesempatan untuk orang-orang dengan latar belakang sulit. Jaden seperti menemukan tempatnya. Ia tidak hanya bekerja demi gaji, tetapi juga memberi jalan bagi orang lain, seperti ia dulu ingin diberi jalan.
Ibu Jaden mendapatkan perawatan yang lebih baik. Adik Jaden mendapatkan beasiswa dari program perusahaan. Dan kali ini, beasiswa itu tidak terasa seperti kasihan, tetapi sebagai hasil dari sistem yang lebih adil. Hubungan Jaden dan Rania tidak lahir dari kalimat manis. Mereka tidak jatuh cinta karena mata bertemu dan musik berhenti. Mereka jatuh cinta karena tetap bertahan ketika semua orang menyuruh menyerah. Suatu malam, setelah rapat panjang dan terapi suara, Rania duduk di balkon apartemen. Angin kota utara dingin, tapi tidak menusuk seperti dulu. Jaden datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Rania tanpa banyak kata. Rania menatap langit sebentar, lalu berkata, pelan, masih serak. Aku, dulu, pikir, aku, tidak pantas, dicintai. Jaden menoleh cepat. Kenapa? Rania menelan, lalu berkata dengan lebih stabil. Karena, aku, rusak. Jaden menggeleng, tegas. Anda bukan rusak. Anda terluka. Rania menatap Jaden lama. Dalam tatapan itu ada sesuatu yang akhirnya rapuh. Bukan kelemahan, melainkan kejujuran. Aku, takut, kamu, pergi. Jaden terdiam sebentar, lalu ia menjawab, sederhana, aku takut juga. Rania mengerut kecil. Takut apa? Jaden memandang tangannya sendiri. Takut aku nggak cukup. Dunia Anda besar. Dunia saya, kecil. Rania mengangkat tangan, menyentuh punggung tangan Jaden dengan lembut. Sentuhan itu tidak mewah, tapi hangat. Dunia, bukan, soal, besar, kecil, kata Rania pelan. Dunia, soal, siapa, yang, jujur. Jaden menatap Rania. Lalu ia berkata, suaranya rendah, jujur. Kalau kita jalan bareng, kita bakal dihajar lagi. Rania mengangguk. Aku, siap. Jaden menarik napas. Saya juga. Tidak ada kembang api. Tidak ada soundtrack. Hanya 2 manusia yang memilih. Jaden melamar Rania dengan cara yang tidak biasa bagi dunia CEO, tapi sangat cocok bagi mereka. Ia tidak melamar di restoran mahal. Ia melamar di rumah kecil tempat ibunya pernah batuk karena obat habis. Sore itu, ibunya sudah jauh membaik. Adik Jaden sibuk menata bunga kecil di meja. Rania datang tanpa rombongan besar, tanpa glamor. Ia hanya membawa kue sederhana dan senyum yang masih jarang, tapi nyata. Di ruang tengah, Jaden berdiri, tangannya agak gemetar. Ia menatap ibunya dulu, lalu adiknya, lalu Rania. Aku nggak punya banyak, kata Jaden pelan, tapi aku punya niat yang jelas. Rania menatapnya, matanya berkaca. Jaden melanjutkan, aku mau jadi rumah. Bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang aman. Rania menelan, lalu berkata perlahan, lebih jelas dari sebelumnya. Seolah kalimat itu ia latih berhari-hari. Aku mau. Jaden tersenyum kecil, lalu mengeluarkan cincin sederhana. Tidak besar, tidak berkilau berlebihan, tapi bersih, jujur. Rania mengulurkan tangan. Ibunya menangis pelan. Adik Jaden tersenyum lebar. Jaden memasangkan cincin itu. Dan untuk pertama kalinya, Jaden merasa hidupnya tidak hanya tentang bertahan, tapi juga tentang membangun. Pernikahan mereka digelar dengan cara yang membuat banyak orang terkejut. Bukan pesta besar penuh kamera. Rania memilih pernikahan yang cukup untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Ada beberapa rekan kerja, tim yang membantu, beberapa staf yang Rania percaya, dan tetangga dekat rumah Jaden. Namun tetap ada satu hal yang Rania lakukan dengan tegas. Ia menolak menyembunyikan Jaden. Ia tidak mau lagi hidup dalam sunyi. Di hari itu, Rania berjalan menuju pelaminan dengan langkah tenang. Jaden menunggunya, gugup tapi tegak. Ketika akad dimulai, suara Rania masih serak ketika mengucap jawaban-jawaban kecil, tetapi itulah yang membuat semua orang terdiam. Karena setiap kata yang keluar dari Rania adalah kemenangan atas trauma 5 tahun. Dan ketika prosesi selesai, Rania menatap Jaden, lalu berkata dengan suara yang tidak sempurna, tetapi sangat jelas untuk didengar orang-orang yang hadir. Aku bahagia. Jaden menahan napas,
lalu menjawab, "Aku juga." Beberapa bulan setelah pernikahan, Senja Group meluncurkan program baru, perlindungan whistleblower internal, penguatan keamanan perusahaan, dan program peluang kerja bagi warga Kota Utara yang selama ini hanya menjadi latar belakang kehidupan orang kaya. Rania memimpin rapat dengan suara yang semakin membaik. Tidak selalu lancar, tapi cukup kuat. Dan setiap kali suaranya serak, ia tidak lagi malu, ia hanya minum air, menarik napas, lalu melanjutkan. Jaden memimpin program pelatihan kerja. Ia sering turun ke lapangan. Ia bertemu banyak orang yang mengingatkannya pada dirinya dulu, orang yang bekerja keras tapi tidak pernah dipandang. Ia tidak memberi mereka janji kosong. Ia memberi mereka kesempatan. Di rumah, ibunya sering tersenyum tanpa banyak batuk. Adiknya belajar lebih rajin, karena kali ini masa depan bukan sekadar harapan, masa depan punya jalan. Suatu malam, di balkon apartemen, Kota Utara terlihat seperti lautan lampu. Jaden berdiri di samping Rania, tangan mereka saling menggenggam. Rania menoleh, lalu berkata pelan, suaranya jauh lebih jelas. "Kalau kamu tidak menolong malam itu, mungkin aku sudah tidak ada." Jaden menggeleng. "Kalau Anda nggak berani bicara, mungkin saya sudah hancur." Rania tersenyum. "Jadi, kita saling menyelamatkan." Jaden tertawa kecil. "Iya." Rania menarik napas, lalu berkata satu kalimat yang membuat Jaden terdiam. Karena kalimat itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang hidup yang akhirnya adil. Kita menang tanpa menjadi jahat. Jaden memandang Rania. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar puas. Bukan karena ia menjadi kaya, bukan karena ia masuk dunia besar, tetapi karena ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, Kota Utara tetap ramai. Tetapi di antara kebisingan, ada sebuah rumah yang akhirnya tenang. Dan di dalamnya, seorang CEO yang dulu bisu kini bisa bicara, meski tidak sempurna, karena ia memilih melawan. Serta seorang pemuda yang dulu hanya pelayan klub kini berdiri sebagai pria yang dihormati, bukan karena jabatan, melainkan karena keteguhan. Mereka tidak mengubah masa lalu, tapi mereka mengubah akhir. Selesai.